Siang hari wanita mengemudikan ekskavator untuk mencari uang. Malam hari dia menemani pelanggan ke klub malam. Siang hari dia juga berjualan ikan di pasar. Sehari bekerja 3 pekerjaan. Semua demi memberikan suaminya yang pemulung kehidupan yang lebih baik. 10 tahun kemudian, berkat usaha wanita yang tak kenal lelah, dia tidak hanya mendirikan perusahaan untuk suaminya. Suaminya juga berhasil menjadi salah satu dari 10 pemuda berprestasi luar biasa. Dan memiliki aset lebih dari 100 juta. Namun selama 10 tahun, wanita itu sudah terbiasa dengan kehidupan menjual ikan. Meskipun saat ini karirnya sukses, wanita itu masih berjualan ikan setiap hari. Namun yang tidak mereka ketahui adalah, identitas asli wanita itu adalah putri orang terkaya di dunia. Hanya karena cinta membuatnya berontak. Dia jatuh cinta pada seorang pemuda miskin. Lalu dia marah dan kabur dari rumah. Dia pergi selama 10 tahun. Selama 10 tahun, ketiga kakak laki-lakinya tidak pernah berhenti mencari adik perempuannya. Sampai hari ini, ketiga kakaknya muncul bersama di pasar untuk menjemput adiknya pulang. Namun wanita itu tetap tidak mau pulang. Dengan bangga, dia berkata pada ketiga kakaknya bahwa dia bisa bahagia dengan usaha sendiri. Dan mengatakan bahwa dia telah menemukan cinta sejatinya. Namun belum lama wanita itu bahagia. Dia menerima telepon dari ibu mertuanya yang menyuruhnya bercerai. Wanita itu segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ibu mertua langsung melemparkan surat cerai kepadanya. Hanya karena status anaknya sekarang tidak bisa diimbangi oleh wanita itu. Menjual giok dapat menggantinya. Dan pada saat itu pria itu juga pulang ke rumah. Melihat wanita itu belum menandatangani, dia juga sangat marah. Dan dia membawa pulang wanita licik. Mengatakan bahwa dia sudah lama tidak mencintai wanita itu. Hanya wanita licik yang pantas untuk dirinya sekarang. Melihat situasi ini, wanita itu baru menyadari, pria itu tidak pernah mencintainya, melainkan uang mereka sendiri. Wanita itu menandatangani perjanjian cerai dengan sedih. Segera setelah itu, pria tersebut mengusir wanita itu dari rumah. Dan adik perempuan pria itu melihat wanita itu sekarang begitu terpuruk. Lalu memanggil sekelompok preman, memutuskan untuk memperburuk kehidupan wanita itu. Tepat saat mereka mendorong-dorongnya, tiga kakak laki-laki wanita itu datang mendekat. Siapa yang bilang? Kalian berani menyentuh adikku, Sen Zuheng. Orang kampung dari mana ini? Berani ikut campur urusan keluarga kami. Keluarga kalian itu apa? Layak berteriak di depan kami. Kau berani menghancurkan barangku. Masih diam saja, sialan. Belum juga kalian bunuh mereka untukku. HMPH. Apa? Apa yang kalian mau lakukan? Aku kasih tahu kalian. Kakakku adalah presiden dari grup Gu. Percaya atau tidak? Kakakku, jangan bertindak di sini. Aku ingin menyelesaikan keluarga Gu sendiri. Pulang dan beritahu Gu Jingchen. Semua utang yang dia miliki pada Wei Yi akan kuperhitungkan satu persatu. Wei Yi, kita pulang. Iya. Tabib Sakti, kamu berani berselingkuh. Tunggu saja. King, tuan muda ketiga dari keluarga Sen adalah sepupu kamu. Bisakah kamu memperkenalkan Jingchen kepada kami? Bibi, jangan khawatir. Setelah kami menjelaskan semuanya, Kak, Sen Wei Yi berselingkuh. Apa? Sisi, oh Sisi, wajahmu kenapa begitu? Masih wanita jalan Sen Wei itu yang memukulku. Aku baru saja bertemu dengannya di jalan. Hanya mencurigainya mencuri barang dari rumah kita. Tapi dia malah langsung memukulku. Dan kemudian dia memanggil 3 pria jahat untuk memukul temanku juga. Apakah kamu tahu siapa 3 pria ini? Sepertinya salah satunya bernama Sen Chu Heng. Yang satu lagi bernama Sen Chu Li. Yang terakhir bernama Sen Chu Ze. Bukankah mereka adalah 3 tuan muda keluarga Sen? Bagaimana mungkin Sen Wenyi mengenal orang-orang dari keluarga Sen? Ah, benar. Pasti dia menyewa aktor untuk menipu kita. Aku baru menyadarinya sekarang. Sen Chus itu adalah idolaku. Wanita jahat ini malah membawa orang rendahan untuk menyamar jadi idolaku. Benar-benar sial. Pura-pura jadi putri keluarga Sen saja sudah keterlaluan. Sekarang dia malah berani mencari aktor untuk menyamar jadi 3 sepupuku. Kalau 3 sepupuku tahu, masalah keluarga Gu tidak akan sesederhana pemusnahan keluarga. Wanita jalang ini selalu membuat masalah untukku. Nak, bagaimana ini? Apalagi yang bisa kita lakukan? Bahkan jika harus menghabiskan seluruh harta, kita harus mendapatkan maaf dari keluarga Sen. Jingchen, jangan khawatir. Tuan muda keluarga Sen adalah sepupuku. Setidaknya demi menghormati aku, dia juga tidak akan menyulitkan kalian. Kebetulan keluarga Sen hari ini menjamu tamu di Hotel Longteng. Begini, aku akan membawa kalian masuk. Kita minta maaf langsung di hadapan mereka. Dan jelaskan semuanya dengan jelas. Hotel Longteng ini tempat mengadakan jamuan kenegaraan. Biaya rata-rata per orang 200.000. Keluarga Sen bahkan menyewa satu gedung penuh untuk mengadakan jamuan bagi Nona Besar Sen. Nona Besar Sen pasti sangat dimanja di keluarga Sen. Sepupu saya ini memang benar-benar dimanja. Dari kecil hingga dewasa, semua yang dia pakai dan makan harganya selalu di atas 6 digit. Dan pada ulang tahunnya yang ke-18, 3 kakak besar dari keluarga Sen bahkan memberinya hadiah dewasa senilai miliaran. Miliaran di keluarga Sen. Kalian boleh menyinggung siapa saja, tapi jangan pernah menyinggung sepupu saya ini. Dia itu adalah permata keluarga Sen. Satu kata darinya bisa menentukan hidup dan mati seseorang.
Kak King, apa aku benar-benar bisa bertemu Senchus hari ini? Tentu saja bisa. Nak, nanti kalau bertemu Nona besar Sen, kamu harus berusaha menyenangkannya. Kalau sampai dia suka sama kamu, keluarga Sen akan jadi milik kita. Tuan dan Nona menyuruh saya menunggu di sini. Sepatu Anda tidak cocok untuk berjalan. Pegang saya saja. Terima kasih, kepala pelayan. Kenapa si jalan Sen Wei itu datang? Wah, Sen Wei, beberapa hari tak bertemu. Kamu sudah ganti pria lagi, ya? Bahkan orang tak tahu malu membawamu ke pesta nona besar keluarga Sen. Ini adalah pesta keluargaku sendiri. Aku datang sesuka hatiku. Butuh dibawa orang? Tak tahu malu. Waktu kamu memukulku terakhir kali, kakakku belum menghitungnya denganmu. Tapi kamu masih berani mencari orang yang menyamar sebagai tuan muda keluarga Sen. Berpura-pura menjadi putri sulung keluarga Sen. Siapa yang memberimu keberanian seperti anjing? Apakah pria tua di sampingmu ini membakarmu hidup-hidup? Tahukah kau siapa dia? HMPH, dasar wanita jalan kecil. Kau baru bercerai dengan putraku beberapa hari. Sudah menggoda pria ini, seorang pria dewasa. Apakah kamu sudah menyukainya saat masih dalam pernikahan? Nona Sen. Katanya kamu cari pria kaya. Setidaknya carilah yang lebih muda sedikit. Lihat pria di sampingmu ini. Umurnya hampir sama dengan ayahmu, bukan? Kenapa aku tidak menyadarinya? Kamu bisa sampai seputus asa itu. Sampai pria tua pun kamu bisa terima. Tidak tahu malu? Apa itu malu? Apakah kamu, Gu Jingshen, punya? Belum juga cerai denganku. Tapi sudah bawa wanita simpanan masuk ke rumah. Mengusir istri sah yang setia. Aku dengar keluargaku kalian mengandalkan wanita untuk menjadi kaya. Tidak heran moralnya buruk, matanya rendah, sopan santunnya sangat kurang. Keluarga bangsawan kelas atas di Jiangcheng sangat mementingkan muka. Orang seperti kalian juga pantas menghadiri pesta keluarga Sen. Orang tua ini berani memuliahi aku. Ya, kamu percaya tidak? Hadirin sekalian, pesta akan segera dimulai. Silakan semua menuju ke ruang pesta. Tunggu saja. Aku akan menunggumu. Para tamu sekalian, selamat datang di pesta penyambutan putri sulung keluarga kami. Orang tua ini ternyata adalah pengurus dari kediaman dewa. Aku dengar pengurus kediaman dewa ini dulunya adalah seorang pengusaha terkenal di luar negeri. Hartanya puluhan miliar, lalu diselamatkan oleh keluarga Sen. Barulah dia setuju datang ke rumah Sen sebagai pengurus. Sen Wei seorang diri. Tak disangka kau terikat dengan pengurus rumah Sen. Menurutku, pasti wanita ini ingin memanfaatkan hubungan dengan pengurus untuk mendekati putra sulung keluarga Sen. Dasar perempuan tak tahu malu, masih ingin menikah ke dalam keluarga Sen kami. Itu tergantung apakah sepupu-sepupuku menyukainya atau tidak. Baiklah, 3 tuan muda dari keluarga Sen dan nona besar keluarga Sen akan segera tiba. Aku harus memanfaatkan kesempatan hari ini untuk mendapatkan pengakuan dan perhatian mereka. Sekarang, mari kita sambut nona besar keluarga kami. Kenapa kamu naik ke panggung? Hari ini adalah pesta kembalinya Nona Besar Sen. Pengurus rumah keluarga Sen sudah mengatakan, yang diundang adalah Nona Besar Sen. Kamu susah payah menyusup ke pesta. Hanya untuk membuat adegan badut ini. Kamu pikir dengan begitu bisa balas dendam padaku? Bisa membuatku menyesal. Saat aku memikirkan, orang seperti kamu saja membuatku muak. Kalian terlalu menilai diri kalian sendiri. Kamu, Sen Wei. Sebelumnya kamu setidaknya pernah bersama kakakku, Jin Chen. Kenapa sekarang jadi begitu tidak tahu malu? Tidak hanya menggandeng pria tua, bahkan berani berdiri di atas panggung mempermalukan diri. Hari ini, semua yang hadir di sini adalah keluarga terhormat Jiang Cheng. Sedangkan kamu, dasar wanita belut bau busuk. Wanita belut. Berani merebut perhatian nona besar keluarga Sen. Benar-benar terlalu berani. Kalau nona besar keluarga Sen dan ketiga kakaknya tahu, mereka pasti akan sangat marah. Kenapa kamu belum cepat turun? Membuat marah keluarga Sen. Kita semua akan terlibat masalah karenamu. Diam. Kalian ini orang bodoh yang tidak mengenali orang hebat. Dia adalah nona besar keluarga Sen yang kalian hanya bisa impikan. Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Dulu kamu cuma penjual ikan busuk. Kalau kamu memang dari keluarga terhormat, bagaimana mungkin kamu bisa tinggal di sisiku seperti anjing selama 3 tahun? Pengurus Sen, hubunganmu dengan nona ini sangat dekat. Bahkan bisa dikatakan sudah 7 tahun. Tapi apakah kamu tidak lihat acara apa hari ini? Kamu membiarkan dia membuat onar. Nanti, 3 tuan muda keluarga Sen dan nona besar keluarga Sen akan setuju. Diam. Apa hakmu? Berani-beraninya kamu memberi perintah pada nona Sen. Sen Wei Nyi. Aku benar-benar meremehkanmu.
Kamu ternyata cukup licik juga. Pengurus Sen ini bisa dibilang sudah banyak pengalaman. Tapi masih bisa kau tipu dengan beberapa kata saja. Atau mungkin, kamu hebat sekali di atas ranjang. Tampaknya orang yang tidak diajari oleh orang tua memang tidak tahu malu. Kakak senior, kau berani memukulku. Dasar sombong. Aku memukulmu ya memukulmu. Aku kasih tahu kau. Hari ini terserah padamu. Dihukum 10 kali pun tak sebanding dengan 7 tamparan ini. Kak Jingchen, aku tak pernah mengalami penghinaan seperti ini. Kalau ayahku tahu tentang hal ini, dia bukan hanya tidak akan setuju aku menikah denganmu, tapi juga akan menarik kembali semua kontrak yang telah diberikan padamu. Itu satu-satunya cara untuk meminta maaf. Kamu pikir pantas berhadapan dengannya? Qingqing adalah sepupu ketiga dari tuan muda keluarga Sen. Kalau mereka tahu kamu memukulnya hari ini, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Sekarang aku akan memberi pelajaran atas nama 3 tuan muda. Berhenti. Kalian benar-benar berani sekali. Berani membuat keributan di pesta kembalinya Nona Sen. Benar-benar tak tahu diri. Inikah ketiga tuan muda legendaris dari keluarga Sen? 3 tuan muda dari keluarga Sen benar-benar luar biasa. Saya Gu Jingchen, sudah lama mendengar tentang Anda. Nama besar tuan muda ketiga. Itu tidak ada artinya. Jangan bicara dengan kami. Aku sebelumnya sempat menelepon asisten tuan muda Sen. Bukankah kita akan bekerja sama? Kamu sebelumnya begitu menindas adikku. Masih punya muka untuk meminta kerjasama. Adik kecil Tuan Sen. Tuan muda Sen sedang membela Qingqing. Maksudnya apa ini? Tidak tahu menyesal. Apa hakmu memukul orang? Semua orang, lihat sini. Tuan muda keluarga Sen memukul seseorang. Yang menindas Kak Qingqing itu si jalang itu dan selingkuhannya. Kenapa memukul kakakku? Hampir lupa kalian berdua. Ah, pergi. Bu. Astaga. Tidak ada keadilan. Bibi tidak kekurangan siapapun untuk menindas. Jika kalian berani menindas Xiao Mei lagi, tidak akan semudah diusir. Kenapa masih ada sampah di sini? 3 sepupu. Aku adalah sepupu kalian. Seret keluar. Kamu. Kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga. Apakah Sen Qingqing itu benar-benar sepupu kita? Anak luar nikah yang dibawa pulang oleh paman kedua. Oh, begitu rupanya. Aduh. Karena kamu sudah kembali, datanglah ke perusahaan kakak. Grup Tianhe kakak diserahkan ke kamu. Adik punya bakat medis yang tinggi. Harusnya pegang pisau bedah. Pegang pisau bedah apa? Itu berbahaya. Datanglah ke sini, Sange. Sange jamin kamu akan dilulukan. Terkenal di seluruh dunia. Pengalaman di perusahaan ini benar-benar mendewasakan. Datanglah ke sini. Di mana ada latihan di rumah sakit? Adik perempuan tidak perlu dilatih. Cukup bahagia saja. Bagaimana kalau kamu datang ke sini saja? Ikuti aku, 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 ikuti aku. Aku sudah memutuskan. Tidak boleh. Baiklah, santai. Ah, baiklah, baiklah. Pasien hanya sedikit terkilir di lengannya. Pulang saja dan istirahat yang cukup, nanti juga sembuh. Nak, kamu masih sakit tidak? Ma. Semua salah wanita jahat itu. Sen Wei, tunggu sampai lukaku sembuh. Aku pasti tidak akan membiarkan dia begitu saja. Seharusnya sejak awal aku sudah mencekiknya sampai mati. Jin Sui. Bisakah kamu bicara lagi dengan 3 bibi? Aku ingin menjelaskan lagi kepada mereka secara langsung. Maaf ya, Jin Chen. Sebenarnya aku sudah meminta belas kasihan pada 3 kakakku. Tapi mereka merasa kasihan padaku karena dianiaya. Mereka tidak ingin bertemu denganmu. Tapi hari ini 3 dewa binatang bahkan tidak memberi saya kesempatan untuk menjelaskan. Langsung mengambil tindakan yang begitu keras. Jin Chen. Aku tahu kamu sekarang punya sedikit prestasi. Tapi kamu belum pantas berbicara dengan 3 kakakku. Tapi, kamu tahu Tianhe Group? Tianhe Group. Perusahaan terkemuka di bawah naungan Sen Corporation. 天河集团呢，现在已经被我表哥交给了我那个千金表姐了。我表姐上任后的第一件事情，就是负责一个100亿项目的招标。也就是说呢，谁能得到我表姐的青睐，拿下这笔100亿订单， maka dia bisa langsung sukses. Ya ampun. Nak, selama kamu bisa berhasil mendapatkan proyek bernilai 100 miliar ini. Haha. Maka ceritanya pasti bisa melonjak dari keluarga baru yang terkenal di Jiangcheng menjadi salah satu dari 3 keluarga besar di Jiangcheng. Saat itu, kamu tidak hanya bisa mendapatkan pengakuan dari ayah Qingqing, tapi juga mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan 3 tuan muda keluarga Sen.
Proyek bernilai 100 miliar ini harus didapatkan. Masuk, Pasen. Ini adalah daftar undangan tender minggu depan. Silakan Anda lihat. Dan apakah Anda ingin hadir secara pribadi? Siapa yang memasukkan Gu Jingchen 这 ini? 个人是谁安排进来？ Sepertinya paman Anda, Shen Zhangguo, yang menambahkannya secara mendadak. Shen Qingqing adalah anak luar nikah Shen Zhangguo. Dia benar-benar pandai memberi kesempatan pada si brengsek Gu Jingchen. Awalnya aku tidak ingin terlibat dengan kalian. Membuang-buang waktuku. Tapi bakti ini adalah satu-satunya jerih payah kakakku. 唯一的心血。 Aku tidak akan membiarkan kalian merusaknya. Sebarkan pesannya, aku akan hadir sendiri dalam jamuan tender. Inilah bisnis tender grup Tianhe. Memang pantas dari keluarga Sen. Sebuah jamuan lelang. Lurah mengadakannya dengan sangat besar. Keluarga Sen kami bukan keluarga biasa. Kuota untuk jamuan lelang ini sudah naik hingga puluhan juta. Aku juga memohon kepada ayah agar memberikan satu lagi untukmu. Iya, semua ini berkat Qingqing kita. Kalau bukan karena kamu, aku sama sekali tidak bisa masuk ke rapat tender ini. Tapi tunggu sampai aku memenangkan proyek bernilai miliaran ini hari ini. Keluarga Gu kita akan masuk ke jajaran keluarga papan atas di Jiangcheng. Kamu tahu aku melakukannya demi kebaikanmu. Nah, lihat itu, kontrak di atas panggung itu. Sebentar lagi siapa yang menang tender, langsung tanda tangan di tempat. Kekayaan besar yang jatuh dari langit ini bisa diraih dengan mudah. Selain itu, yang memimpin lelang kali ini adalah sepupu perempuanku. Aku akan membantumu bicara baik-baik. Oh iya, masih ada 3 orang di sana. Mereka adalah para kepala keluarga dari 3 keluarga besar yang berhak berhubungan dengan keluarga Sen. Jika kamu mengenal mereka sekarang, kamu akan semakin dekat untuk mengenal keluarga Sen. Ayo, aku akan memperkenalkanmu. Ada 3 kepala keluarga. Halo semuanya, aku adalah Shen Qingqing, putri dari kepala keluarga kedua Shen Zhenguo. Pamanku adalah Shen Qiming, putri dari Shen Zhenguo, juga keponakan kepala keluarga Sen dan bagian dari keluarga Sen. Perkenalkan dengan hormat kepada 3 kepala keluarga. Orang yang ada di sampingku ini, dia tunanganku, Gu Jingchen. Salam hormat untuk 3 pemimpin keluarga. Saya, Gu Jingchen dari keluarga Gu, datang untuk berkunjung. Jadi ini tunangan Nona Sen. Dengan bantuan keluarga Sen di masa depan, dia pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Saya bersulang untuk 3 pemimpin keluarga. Kedepannya, mohon bantuan dari ketiga kepala keluarga. Tidak masalah, anak muda seperti kamu punya masa depan cerah. Apa yang terjadi dengan Shen Weiyi? Shen Weiyi, berani sekali kamu. Apakah kamu tahu acara apa hari ini? Pesta lelang keluarga Sen, dan kamu bisa masuk ke sini. Sampah seperti kamu bisa datang. Kenapa aku tidak bisa datang? Jangan pura-pura di sini. Aku kasih tahu ya. Bro Jingchen adalah tokoh utama lelang ini. Kami akan segera menandatangani kontrak dengan Tianhe Group. Dan kamu, dulu hanya seorang penjual ikan busuk. Sekarang bergantung pada pria tua untuk naik jabatan, dasar wanita murahan. Apa hakmu untuk menyombongkan diri di sini? Tutup mulut anjingmu. Kamu juga berani memerintah Nona Sen. Katakan, Butler, kamu juga tak perlu selalu melindunginya. Sebelumnya, aku tak ingin berurusan denganmu karena kamu adalah kepala pelayan keluarga Sen. Tapi hari ini adalah hari aku menandatangani kontrak dengan grup Tianhe. Keluarga Gu kita akan segera menjadi keluarga kelas atas nomor 1 di Jiangcheng. Jika kamu masih tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah, dan tetap ingin melindungi wanita jalang ini, takutnya bahkan kamu juga akan terseret. Baiklah, kamu bisa coba saja. Apa yang kamu tertawakan? Sudah diambang kematian tapi masih tidak tahu menyesal. Berani-beraninya kamu menerobos ke tempat penandatanganan kontrak antara Brother Jingchen dan Tianhe Group. Kamu datang buat apa? Mau cari masalah? Aku datang hari ini tentunya untuk proyek ini. Hah, kamu datang untuk proyek hari ini? Hahaha, kamu benar-benar bikin orang tertawa. Shen Weiyin, kamu tahu nggak kalau yang datang ke pesta ini semua adalah top di Jiangcheng? Sekali bergerak langsung pesanan puluhan juta. Kamu bahkan mungkin tidak bisa mengeluarkan ribuan yuan, kan? Hahaha. Anak kecil. Semua yang hadir di sini untuk ikut lelang hari ini. Penawaran dimulai dari miliaran. Saya sarankan kamu tahu diri sedikit. Bagaimana kamu tahu aku tidak bisa mengeluarkan uang? Shen Wenying, berhentilah menipu dirimu sendiri. Hari ini adalah hari aku menandatangani kontrak dengan Tianhe Group. Jika kamu terus mengacau, jangan salahkan aku jika bersikap kasar padamu. Aku ingin lihat bagaimana kamu akan bersikap kasar padaku. Baiklah, kamu memang mencari penghinaan sendiri, ya? Kalau begitu, hari ini aku akan membuatmu terbuka matamu. Seseorang datang. Bawakan aku 50 juta tunai. Aku ingin menginjak wajah perempuan desa ini ke tanah dan menggosoknya dengan keras.
Lihat 50 juta ini. Ini hanya 1/10 dari semua danaku. Tapi ini cukup untuk membuatmu, Shen Wei, berlutut dan menjilat sepatuku. Oh iya, hari ini, aku juga sudah menyiapkan 2 untuk Bro Jinchen. Ini totalnya 700 juta. Shen Wei, seumur hidupmu pernah lihat uang sebanyak ini? Wah, 700 juta. Tidak seberapa. Shen Wei, kamu bilang 700 juta tidak seberapa. Kupikir kamu sudah gila. Kamu kira 700 juta itu 7 yuan. Hahaha. Kamu bisa mengeluarkannya dengan begitu saja. Wanita ini gila, kan? Selain itu, keluarga Si yang bisa mengeluarkan 700 juta dana cair juga tidak banyak. Apa andalannya? Menurutku dia hanya asal bicara saja. Aku benar-benar sudah mengatakannya. Shen Hui, kamu terlalu tidak tahu diri. 700 juta? Di seluruh Jiangcheng orang yang bisa mengeluarkan 700 juta bisa dihitung dengan jari. Lihat, selingkuhanmu saja ketakutan dan lari. Kalau aku bisa mengeluarkannya, apa yang akan kamu lakukan? Kamu pikir kami akan percaya omonganmu? Jangan mempermalukan diri di sini. Kalau kamu bisa mengeluarkannya, aku, Gu Jingshen, akan berlutut di depan semua orang dan menghormatimu. Benarkah? Kalau begitu, kamu harus berlutut sekarang. Ah. Ya ampun, begitu banyak uang. Aduh. Kenapa begitu banyak uang? Gu Jingchen, Shen Qingqing. Sekarang kalian harus berlutut dan minta maaf padaku, kan? Gu Jingchen, tapi kamu sendiri yang mengatakannya. Jika aku bisa mengeluarkan 700 juta, kamu akan berlutut dan meminta maaf padaku. Mengapa sekarang di depan semua keluarga besar, kamu ingin ingkar janji? Ada apa ini? Kamu bilang ini seperti apa? Chen Zhen, kita tidak perlu peduli pada orang gila seperti ini. Lagi pula, 700 juta. Lalu kenapa? Bukankah itu semua dari pria tua yang sudah berumur setengah abad itu? HMPH, kita memang berbeda. Kamu dan aku akan segera mendapatkan kontrak pesanan senilai ratusan miliar. Kita juga telah mendapat pengakuan. Dari 3 keluarga teratas di Jiangcheng, masa depan kita tak terbatas. Sedangkan kamu, Shen Wei, hanyalah seorang sampah yang membiarkan dirinya terjatuh. Apa yang membuatmu bangga? Benar sekali. Aku rasa dia sama sekali tidak tahu apa arti mendapatkan proyek ratusan miliar dari Tianhe. Kalian sedang membicarakan ini, kan? Shen Wei, sekarang kamu tahu takut, bukan? Tapi tidak apa-apa, aku selalu murah hati. Melihat kamu pernah jadi penjual ikan selama 3 tahun, dan sudah memberikan sedikit pengorbanan, aku akan memberimu kehormatan ini. Biar kamu kagumi, buku damai milikku. Kusayangkan padamu, cepat taruh dia. Kalau sampai rusak, kamu tak sanggup ganti. Jangankan rusak, kotor saja. Hari ini juga jangan harap, Hulongge bisa keluar dari pintu ini. HMPH, tak tahu diri. Shen Wei, aku beritahu kamu, kesabaranku ada batasnya. Aksi pamer di sini tidak ada gunanya. Kelas yang berbeda tetaplah kelas yang berbeda. Memaksa diri masuk hanya akan mempermalukan diri sendiri. Demi kita yang pernah menjadi suami istri, aku memberikan saran terakhir. Berhentilah sekarang, masih ada waktu. Suami istri. Gu Jingchen, jika kau tidak bersalah padaku, maka kontrak ini akan ada di mejamu pada ulang tahun pernikahan kita yang ketiga. Namun sekarang, aku tidak mau memberikannya padamu. Dasar bajingan tak tahu berterima kasih. Kamu sama sekali tidak pantas. Kamu gila ya, aku bisa mendapatkan kontrak ini, karena keluarga Shen menghargai aku. Apa hubungannya Gu Jingchen denganmu? Itu yang kamu berikan padaku. Kamu tidur dengan 100 pria pun tidak akan mendapatkan kontrak ini. Sepertinya kamu benar-benar sangat menginginkannya ya. Tapi aku khawatir kamu akan kecewa. Dahiku. Shen Wei, apa yang kamu lakukan? Ini adalah kontrak senilai miliaran dari grup Tianhe. Kamu makan nyali harimau ya? Kamu berani merobeknya. Kontrak bernilai miliaran dari keluarga Shen. Kamu juga berani mengancam. Ada seorang wanita gila di sini yang merobek kontrak bernilai miliaran dari keluarga Shen. Cepat datang ke sini. Shen Wei, aku memberitahumu, kamu sudah mati berani-beraninya merobek kontrak pesanan bernilai miliaran dari keluarga Shen. Walaupun kali ini kamu kembali meminta bantuan temanmu itu, dia juga tidak bisa menyelamatkanmu. Kalian berdua harus mati hari ini. Proyek ini aku yang memutuskan siapa yang dapat. Kamu ini siapa? Berani-beraninya menyuruhku begitu. Dasar jalang, sudah diambang kematian masih berani keras kepala. Jixiang. Sebelum nona besar keluarga Shen dan ketiga tuan muda keluarga Shen datang, kamu pergi buatkan satu lagi untukku. Kalau tidak, ketika mereka datang dan menemukan kontraknya hancur, pasti mereka akan sangat marah. Saat itu mereka marah padanya tidak masalah. Tapi bagaimana kalau itu memengaruhi kontrak saya? Cepat pergi.
Kak Jingchen, setiap kontrak keluarga Sen punya tanda unik darinya. Orang luar tidak bisa menirunya. 外人根本没办法仿造的。 Apalagi ini kontrak yang sangat bernilai. Pasti sudah disusun langsung oleh kantor presiden. Kita tidak bisa menirunya. Jadi, katakan padaku harus bagaimana. Semua ini salahmu, wanita jalang. Sampai sekarang pun kamu masih tidak mau bertobat, kan? Orang-orang, patahkan kakinya, wanita jalang ini. Ikat dia untukku. Tunggu sampai ketiga tuan muda dari keluarga Sen dan nona besar keluarga Sen datang baru kita urus. Semoga tidak akan mempengaruhi penjara saya. Aku ingin lihat siapa yang berani. Jangan buru-buru. Kamu juga tidak akan bisa lari. Tuan muda ketiga keluarga Sen sudah tiba. Salam untuk Tuan Muda ketiga keluarga Sen. Selamat datang, Tuan Muda Sen. Tuan Muda Sen Wei dari keluarga Sen sudah tiba. Kamu berani merobek kontrak keluarga Sen. Apakah ini hari kematianmu? Tiga yang mulia, akhirnya kalian datang. Ini dia, wanita inilah. Yang merobek kontrak bernilai ratusan miliar. Tidak ada hubungannya denganku. Mohon ketiga dewa segera turun tangan untuk mengajarkan wanita ini sebuah pelajaran. HMPH. Orang mati ini adalah kamu. Orang-orang, tangkap orang gemuk yang tidak tahu diri ini dan hajar dia. Tiga sepupu, kalian ngapain? Pukul kakak Jingchen ya. Semua itu gara-gara si penjual ikan busuk itu. Dia sendiri statusnya rendah, tapi pura-pura jadi nona besar keluarga Sen. Dia juga merobek kontrak keluarga Sen kita. Diam. Benny, kamu orang bodoh yang tak punya otak. Kamu akan membuatku mati karena ulahmu. Tiga menteri bijaksana. Aku mewakili adik perempuan kalian yang tidak berguna ini untuk meminta maaf. Oh, dan juga kepada Nona Wei. Jika kalian merasa permintaan maaf ini belum cukup, aku bisa mengusir gadis durhaka ini dari rumah. Ayah, asal kau jangan menyeretku saja, itu sudah cukup. Benar-benar, paman kedua. Konsekuensi tetap harus ditanggung, tapi karena kamu memperbaiki keadaan tepat waktu, dan kita berasal dari keluarga yang sama, kedua anakmu bisa selamat, yang lainnya tidak cukup penting. Terima kasih, terima kasih Tuan Muda. Terima kasih Tuan Muda ya, cepat pergi, cepat pergi. Gu Jingchen. Sekarang kamu tahu kesalahanmu, kan? Apa yang kalian mau lakukan? Sen Wei, meskipun ada tiga tuan muda dari keluarga Sen yang mendukungmu, tapi di belakangku ada tiga keluarga besar Jiangcheng. Apa kamu pikir keluargamu saja bisa melawan tiga keluarga besar Jiangcheng? Tiga tuan muda Sen, Nona Sen, ini hanya kesalahpahaman. Kami tidak terlalu mengenal Tuan Gu. Iya, barusan kami memang tidak sopan kepada Nona Sen. Kami minta maaf kepada Nona Sen. Ya, maaf. Kalian minta maaf. Barusan kalian bilang ingin menghabisinya. Sekarang satu permintaan maaf sudah cukup. Sudah cukup. Tuan Sen, apa maksudmu? Kami tidak tahu hubungan dia dengan kalian bertiga. Jadi kami salah bicara. Apa permintaan maaf masih belum cukup? Kalian mau menghancurkan tiga keluarga besar kami hanya karena seorang wanita? Kalau tidak, Tuan Muda Sen, jangan lupa, meskipun keluarga Sen berkuasa di medan perang, namun di medan perang ini masih ada Yijing. Pemimpin keluarga Bai dari Dijing. Dijing adalah kekuatan yang sesungguhnya. Di dalamnya, sembarang keluarga saja bisa menghancurkan beberapa keluarga besar di Jiangcheng. Anda kenal dengan keluarga di dalamnya. Saya hanyalah orang biasa. Kami pernah bekerja sama dengan keluargamu, keluarga terkemuka di Daking. Mu dari Daking, maksudnya tuanmu, telah menemukan tunangan Anda, Nona Sen Wei. Sekarang dia sedang berada di acara penandatanganan pesanan pakaian putih itu. Sedang dikepung oleh beberapa keluarga besar di Jiangcheng. Siapa yang berani memberi mereka keberanian? Berani menekan orangku? Beilin. Pergi tanyakan. Wah, benar-benar tak terduga. Tak terlihat ya. Ternyata Tuan Bai bekerja sama dengan keluargamu. Sepertinya kedepannya pemimpin kota Jiang akan berganti. Tuan Bai, nanti harus banyak bergantung pada Anda. Iya, benar, ya ampun. Tuan Bai. Jangan lupakan aku ya. Mulai sekarang, saya, Gu Jingchen, akan selalu mengikuti perintah Anda. Sen Wei, dengar itu. Meskipun kamu didukung oleh mereka bertiga, lalu apa? Kepala keluarga Bai mengenal keluargamu dari ibu kota kekaisaran. Aku juga akan memberitahumu. Hari ini keluarga Sen kalian tidak akan bisa bergerak. Kepala keluarga Bai, keluarga Sen mereka benar-benar terlalu sombong. Berani-beraninya mereka menghancurkan Anda dan dua kepala keluarga lainnya. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Menipu beberapa keluarga kalian saja.
Hanya perlu menggerakkan jari. Shen Weiye, kenapa kamu masih sombong saat sudah diambang kematian? Siapa yang memberimu keberanian? Liang Jingru. Tunangan saya, Mu Yunting, akan memusnahkan semua keluarga besar di Jiangcheng. Siapa yang bisa menghentikan? Keluarga Kekaisaran Qing akhir secara khusus menghadiahkan 100 batang emas kepada Nona satu-satunya Shen. Sebuah patung bodhisattva Guanyin dari Gyo putih kualitas terbaik. Sebuah villa tepi laut bernilai miliaran milik Kekaisaran Qing akhir. Sebuah mobil sport Rolls-Royce edisi terbatas. Uang tunai sebesar 3 miliar. Sebuah kendi berisi mutiara darah Laut Timur. Jamur Lingzi berusia 1000 tahun. Satu kontrak senilai miliaran dari konsorsium kunci. Prajurit kayu Goblin adalah prajurit kayu legendaris yang misterius. Tidak heran mereka bertindak begitu royal. Mencari Shen Weiye. Apakah keluargamu datang demi Shen Weiye? Kepala keluarga Bai, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kamu bekerja sama dengan keluargamu? Mengapa mereka malah membantu wanita jalang ini? Mereka tidak akan karena wanita jalang ini menghancurkan keluarga-keluarga besar di Jiangcheng, kan? Hei, kenapa diam saja? Cerewet. Kalau tidak bisa bicara, tutup mulut anjingmu itu. Dan kalian. Ini adalah kepala keluarga Bai. Mengapa saya tidak ingat? Kapan keluargamu kami pernah bekerja sama dengan keluarga Bai kalian? Tidak heran ketika Tuan Muda Shen begitu membantu. Mohon maaf. Kesalahanmu telah membawa seluruh keluarga Bai. Saya bersedia menerima hukuman. Kamu bersedia menyerahkan seluruh kekayaan keluarga Bai. Hanya meminta Tuan Muda Shen mengampuni kami. Untuk generasi mendatang. Apa yang Nona Shen pikirkan? Sebelumnya, kalian bersikeras ingin mengambil nyawaku. Sekarang hanya ingin menyerahkan harta keluarga. Bukankah ini terlalu tidak tulus? Bolehkah saya bertanya kepada 3 keluarga besar? Apakah sekarang saya berhak untuk menghancurkan kalian? Tuan Bai tidak mengenali Gunung Tai. Aku telah menyinggung Nona Shen. Sekarang aku meminta maaf kepada Nona Shen dan ketiga Tuan Muda Shen. Keluarga Bai bersedia menyerahkan seluruh harta keluarga. Mohon Tuan Muda Shen memaafkan kami. Beri dia satu jalan keluar. Keluarga Xiao kami juga. Menyebabkan keluarga Zhao bertobat. Menurutmu bagaimana? Macan baja, yang berbuat kejahatan tanpa henti. Orang-orang yang baik, tentu saja hidup mereka tidak berharga. Terima kasih Nona Dewa, terima kasih Nona Dewa, terima kasih Nona Wei. Sedangkan kamu, sampah seharusnya tetap berada di tempat sampah. Kamu teruslah membusuk di sana. Shen Weiye. Kamu benar-benar hebat ya, demi membalas dendam padaku. Kamu berani menggoda siapa saja, kan? Padahal sebelumnya kamu berpura-pura seperti wanita suci. Aku tidak tahu berapa banyak tempat tidur pria yang sudah kamu tiduri. Bicara yang benar, apa kamu menggoda pria sebelum bercerai? Kegaaran. Jangan. Tunggu. Jaga mulutmu. Ah. Tuanmu. Kamu adalah keluarga papan atas di ibu kota. Aku kekurangan satu hal. Dia adalah wanita yang pandai berpura-pura. Dulu dia melihatku sebagai seseorang yang berpotensi. Lalu dia datang merayuku. Kemudian dia pergi merayu 3 putra keluarga Shen. Lalu dia menendangku dengan kejam. Tuan mudamu, statusmu begitu terhormat. Jangan sampai tertipu olehnya. Orang yang tidak bisa melihat. Tapi aku tetap harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kebodohanmu yang terkenal, aku mungkin tidak akan semudah ini menemukan tunanganku. Siemu, wanita jalang ini, nasibmu. Ah. Jangan sentuh dia dengan jari kotor itu. Kalau tidak, lain kali tidak hanya jari yang akan hilang. Aku akan mati-matian melawanmu. Ao. Di sini ada yang mengotori. Kita pindah ke tempat baru. Identitas orang ini masih menjadi misteri. Lebih baik kita berhati-hati. Kalian bertiga tidak perlu begitu waspada padaku. Jika aku berani mengungkapkan identitasku, pastinya aku sudah menyiapkan niat baikku. Bagaimana menurut kalian? Aku ingin berbicara dengan Nona Shen Weiye secara pribadi. Hei, di depan begitu banyak orang, kau bilang adikku tunanganmu. Merusak reputasi adikku King Yu. Kami belum menghitung masalahmu. Masih ingin bicara sendiri dengan adikku. Tadi aku memang kurang sopan. Ada kafe di dekat sini. Aku bisa berbicara dengan Nona Shen di sana. Aku jamin tidak akan melampaui batas.
Tiga saudara Sen juga bisa melihat kapan saja. Oke, hanya minum kopi, kan? Nona Sen, silakan. 请吧。 Baik, sampai jumpa. Tunggu, benarkah si Mu itu punya ikatan pernikahan dengan adikmu? Kenapa aku tidak tahu? Tak kusangka perjanjian pernikahan itu masih berlaku. Mereka benar-benar mencariku, bertindak sesuai keadaan. Selama kita bertiga ada, satu-satunya yang tidak mau. Tak ada yang bisa memaksanya pergi. Satu cangkir espresso, satu cangkir teh made pure salju. Baru saja terima kasih kepada tuanmu atas bantuannya. Kalau bukan karena tuanmu tiba tepat waktu, masalah ini juga tidak akan terselesaikan dengan begitu lancar. Ini adalah kartu untuk suite presiden tertinggi di hotel di Hao. 礼物都在里面。 Kamu bisa mengambilnya kapan saja. Barang yang diberikan tidak boleh diambil kembali. Selain itu, anggap saja ini hadiah pertunangan saya untuk Nona Sen. Jika kartu kamar ini adalah undanganmu untukku, aku akan dengan senang hati datang, tunanganku. Tuanmu, kita belum pernah bertemu. Bagaimana bisa membicarakan perjodohan? Selain itu, mengatakan hal-hal yang sembrono dan menyesatkan pada pertemuan pertama. Sepertinya tidak sopan, bukan? Tadi saya memang lancang. Bercanda yang tidak seharusnya. Namun, perjodohan kita memang benar ada. Apakah Paman Sen tidak pernah memberitahumu? Ini adalah surat perjanjian pernikahan. Aku memang memiliki satu buah giok ini, yang persis sama. Tapi kenapa ayah tidak pernah menyebutkan bahwa ini adalah tanda pertunangan? Ayahku dan Paman Sen saling mengenal sejak masa sulit. Saat kamu baru lahir, mereka telah mengatur pernikahan kita. Hanya saja kedua keluarga berkembang ke arah yang berbeda. Dan karena jarak yang jauh, perlahan-lahan kami juga semakin jarang berhubungan. Tapi pernikahan antar keluarga pasti benar-benar ada. Ini juga pasti akan sangat menguntungkan bagimu dan keluarga Sen tanpa kerugian sedikitpun. Terima kasih atas niat baikmu, tuanmu. Tapi aku tidak ingin menikah antar keluarga. Orang tuaku dan ketiga kakakku sangat menyayangiku. Aku tidak perlu menikah antar keluarga untuk mendapatkan keuntungan apapun. Keluarga Sen juga semakin berkembang. Aku tidak perlu menikah demi mendapatkan keuntungan. Jika tuanmu ingin menikah, lebih baik cari orang lain. Nona Sen adalah orang yang cerdas. Apakah keluarga Sen benar-benar seindah kelihatannya? Krisis yang tersembunyi di balik kemakmuran adalah krisis yang sebenarnya. Selama menikah dengan keluargamu, semua krisis bisa diselesaikan. Nona Sen telah menikmati kekayaan keluarga Sen selama lebih dari 20 tahun. Bukankah seharusnya bertanggung jawab atas diri sendiri? Belakangan ini sepertinya ayah memang sedang banyak pikiran. Ketika kutanya, dia tidak mau mengatakannya. Tuanmu, ada satu lagi pertanyaan yang ingin ku minta tuanmu untuk selesaikan. Ada satu lagi pertanyaan yang ingin ku minta tuanmu menjelaskan untukku. Tapi tidak masalah. Tuanmu baru saja memikirkan semua ini demi aku. Demi keluarga Sen. Jadi, boleh saya tahu keuntungan apa yang ingin kamu dapatkan dari saya? Harus diingat, tidak ada makan siang gratis. Saya tidak percaya pada niat baik yang muncul tanpa alasan. Sepertinya Nona Sen sangat curiga. Sekali digigit ular, 10 tahun takut tali sumur. Rasa waspada selalu ada. Ada beberapa hal yang kalau terlalu banyak dibicarakan hanya akan membawa masalah. Tapi yang bisa aku katakan kepadamu sekarang adalah, aku tidak akan membohongimu, apalagi mencelakaimu. Kamu bisa percaya padaku sepenuhnya. Anggap saja aku selalu menyukai situasi menang-menang. Mungkin saat kita benar-benar bertemu dengan jujur lagi, aku bisa menjawab semua keraguanmu. Ini adalah kartu VIP tertinggi untuk semua tempat mewah di seluruh dunia. Bisa tanda tangan tanpa batas. Anggap saja ini sebagai itikat baik saya. Tuan Mo sungguh dermawan. Hanya sebagai salam perkenalan. Tidak ada apa-apa. Itikat baik yang sebenarnya masih ada di belakang. Nona Sen bisa menantikannya. Saya harap lain kali ketika Nona Sen menghubungi saya, jawaban yang diberikan adalah saya ingin berpamitan. Silakan. HMPH. Apa maksudnya? Jijing nomor 1. Keluarga besar tidak kekurangan kekuasaan. Jika konglomerat menguasai sebagian besar ekonomi dunia, dia tidak kekurangan kekayaan. Wajahnya juga menarik. Punya kekuasaan dan pengaruh. Apalagi, dia tidak kekurangan wanita. Sebenarnya apa yang dia cari? Halo, bro. Bantu aku selidiki seseorang. Oke. Jadi Mu Yunting juga harus segera bertunangan. Lalu dia menemukan aku. Benar. Keluargamu saat ini sedang berada di puncaknya karena para keturunannya sangat hebat. Selama bertahun-tahun, keluargamu berkembang sangat cepat. Sikap tuanmu juga tidak jelas. Siapa yang akan menjadi pewaris masih belum diketahui.
Jadi dia ingin menikah demi aliansi. Dia juga ingin memanfaatkan kekuatan keluarga Sen untuk menambah bobotnya. Tapi bagaimanapun juga, ada begitu banyak keluarga besar. Kenapa harus jauh-jauh datang mencariku? Kerajaan ini jauh lebih rumit dibanding Jiangcheng. Berbagai kekuatan saling terkait. Waktunya terbatas. Jika dia sembarangan memilih satu keluarga, mungkin semuanya akan berakhir dengan kekalahan total. Tapi keluarga kami, keluarga Sen, berbeda. Kekuatan kami terutama ada di Jiangcheng. Tidak ada banyak kontak dengan Diking. Paling hanya urusan bisnis saja. Selain itu, keluarga kami juga sederhana. Tidak akan ada kekuatan lain yang menyusup. Adik perempuanku memang hebat. Banyak perkembangan, itu. Tapi yang paling penting adalah karena keluarga Sen kita memiliki kemampuan yang cukup untuk membantunya. Kalau tidak, banyak keluarga bersih lainnya. Kenapa dia tidak mencari yang lain? Ditambah lagi sebelumnya keluarga kita sudah punya hubungan. Dia juga tahu kalian tidak mungkin mencelakainya. Kesimpulannya, kamu adalah pilihan terbaik baginya. Tapi kapan ayah dan ibu menetapkan pertunangan untukku? Kak, aku sama sekali tidak tahu. Kapan ayah dan ibu menetapkan pertunangan untukku? Aku sama sekali tidak tahu. Sudah bertahun-tahun. Tak kusangka bisa melihat Leontin ini lagi. Kakak, kau pernah bertemu dengannya? Sudah hampir 10 tahun, kan? Keluarga kita sudah tidak ada kontak lagi. Jadi, aku merasa pertunangan ini sebaiknya dibatalkan saja. Belum memberitahumu. Dulu sekali, hubungan orang tua kita berdua sangat baik. Lalu kamu lahir. Mu Yuntian lebih tua 2 tahun darimu. Seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Tepat sekali, semakin erat hubungan keluarga. Dua Leontin Giok ini menjadi saksinya. Namun kemudian keluarga mereka kembali ke Diking. Orang tua mereka perlahan menjauh. Kenapa? Keluargamu terlalu rumit. Saat itu, kami semua tidak ada yang menyangka. Ayahmu Yunting ternyata punya hubungan dengan keluargamu di ibu kota. Kemudian keluarga Sen kami perlahan-lahan mulai bangkit. Saat itulah kami tahu, keluargamu ini adalah kekuatan besar yang sudah bertahan selama bertahun-tahun. Jadi, orang tuaku perlahan-lahan memutuskan hubungan dengan mereka. Pertama, karena takut merepotkan mereka. Kedua, karena tidak ingin menimbulkan masalah. Jadi kami pikir pertunangan ini pasti batal. Jadi tidak perlu memberitahumu. Tapi tidak disangka. Sekarang dia muncul lagi. Ya, satu-satunya. Bagaimana, kamu suka tunanganmu ini? Kakak, aku. Kalau kalian saling suka, bersama juga bagus. Ini satu-satunya. Kalau kamu tidak mau membatalkan pernikahan, ya, batalkan saja. Keluarga Sen kami juga tidak takut masalah. Asal kamu senang. Terima kasih, kakak. Adik. Apakah ada masalah di perusahaan kakak? Tidak ada. Kenapa kamu bilang begitu? Kalau tidak ada masalah, baguslah. Ternyata apa yang dikatakan Mu Yunting memang benar. Perusahaan Sen memang punya masalah. Kalau memang mau menjalin aliansi pernikahan, lebih baik kita bertindak lebih cepat. Baru bisa memperjuangkan lebih banyak keuntungan untuk keluarga Sen. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Baik urusan perusahaan, maupun urusan keluarga. Kami bertiga, kakak-kakakmu, akan selalu ada. Aku tahu. Selama ada kakak pertama, kakak kedua, dan kakak ketiga, tidak peduli apa yang terjadi, aku selalu menjadi adik perempuan yang paling dimanja di rumah. Oh iya. Gu Jingchen, bagaimana kamu berencana menangani dia? Akhir-akhir ini dia sedang mencari uang ke sana-sini untuk bersaing dalam proyek. Apa kita harus mengusir dia? Ketulusan yang sebenarnya masih akan datang. Nona Sen bisa menantikannya. Untuk sekarang jangan bertindak gegabah. Aku rasa akan ada orang yang bertindak lebih cepat dari kita. Baiklah, kalian berdua bersembunyi di sini bertemu keluarga. Tanpa aku dan kakak kedua. Aku marah. Aduh, kakak ketiga jangan marah. Ayo. Ayo, cepat duduk, aku akan ambilkan segelas air untukmu. Jangan main begitu, aku tidak semudah itu dibujuk. Lalu, kamu maunya bagaimana? Hehe. Kecuali kalau kamu ikut konserku, sebagai tamu spesialku. Kakak ketiga, lepaskan aku, deh. Dari kecil sampai sekarang, aku sudah ikut banyak konsermu. Bagiku, itu bukan hal yang luar biasa. Biarkan aku istirahat 2 hari, bisakah? 2 hari, ayah, baiklah. Sejak kecil, aku tidak disayang seperti kakak dan adik kedua. Belajarku juga tidak sebaik mereka. Sekarang bahkan adik perempuanku mulai membenciku. Kapan aku pergi? Hehe. Aku tahu adikku memang yang terbaik. Hal kecil seperti ini saja tidak bisa dilakukan dengan baik. Aku memanggil kalian. Untuk apa sebenarnya? Agen Sen Sansao itu memang keras kepala. Katanya tidak mau memperpanjang kontrak. Setelah itu, telepon pun tidak bisa dihubungi. Jika mereka tidak mau memperpanjang kontrak, datangi saja langsung. Diam di sini ada gunanya apa? Aku kasih tahu kamu. Jika Tuan Muda Sen ketiga tidak memperbarui kontrak dengan kita, langkah pertama proyek baru akan mati di sana. Itu kan Tuan Muda Sen ketiga. Halo. Tunggu sebentar ya. Apakah besok?
Konser baru Sen-san. Ya, katanya ada tamu undangan spesial. Media menduga itu nona besar Sen. Tak peduli berapapun biayanya. Dapatkan 2 tiket barisan paling depan untukku. Cepat pergi. Baik. Nona besar Sen, bukan. Tuanmu, Anda telah berinvestasi di konser Tuan Muda Sen. Pihak penyelenggara telah mengirimkan undangan. Apakah Anda ingin hadir? Apakah Nona Sen akan datang? Baru saja menerima susunan acara. Nona Sen tidak hanya akan datang, tapi juga akan tampil di atas panggung. Kalau begitu, tentu saja saya akan hadir untuk mendukung tunangan saya. Ya. Oh ya, Pak Mu, Gu Jingshen, yang punya masalah dengan Nona Sen, sedang mencari tiket di mana-mana. Berikan dia 2 tiket. Ada yang mencari masalah sendiri. Bagaimana mungkin saya tidak mendukungnya, kan? Idola, idola. Idola, 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 idola. Wow, tiket VIP, bro. Wah, tiket VIP, nih. Aku dengar konser kali ini ada bintang tamu spesial. Semua orang sedang menebak siapa dia. Jadi harga tiket kali ini juga sangat tinggi. Bro, kamu hebat. Tentu saja, bukan hanya itu. Semua yang terjadi hari ini ada dalam kendali saya. Kak, aku kan bukan anak kecil lagi. Tidak perlu kamu jemput. Oke, suruh saja asistennya jemput aku. Aku sudah di depan pintu. Apa urusanmu? Kamu ngapain ke sini? Aku dengar. Wanita di samping presidenmu tidak pernah bertahan lebih dari 3 hari. Apakah kamu sudah dibuang oleh presidenmu? Jadi kamu sekarang ingin merayu Tuan Muda Sen? Ya, apa-apaan kamu datang ke sini? Jangan bilang kalau kamu datang untuk mengadakan konser. Kamu tidak tahu berapa harga tiket konser. Dengan penampilan miskin seperti ini, kamu mungkin bahkan tidak mampu membeli tiket ke puncak, kan? Itu bukan urusanmu. Karena aku bisa masuk tanpa tiket. Bukan hanya itu, akan ada seseorang yang menjemputku langsung. Hei, lihat dirimu dulu. Kamu pikir kamu pantas dijemput langsung oleh orang lain? Kamu ini orang macam apa, Sen Wenyuan? Kamu baru saja ditendang oleh bosmu, lalu sekarang kamu datang menjilat Sen Sansao. Hati-hati, bisa-bisa kamu malah ditendang mati oleh Waner. Huo Jingchen, sepertinya kamu belum kapok dari pelajaran terakhir ya. Masih saja mulutmu tidak terjaga. Nona, Tuan Sansao mengirimku untuk menjemputmu. Tidak mungkin, mana mungkin Sansao mengirim seseorang untuk menjemputnya. Sen Wenyin, orang bilang mereka datang untuk menjemput tamu undangan khusus. Kamu tidak takut omong besar sampai lidahmu terkilir. Aku memang tamu undangan khusus. Hahaha, bro, kamu dengar apa yang dia bilang? Dia bilang dirinya adalah tamu undangan khusus. Sen Weiyi, kamu benar-benar tak tahu malu. Sen Weiyi, kamu gila? Ya, tamu istimewa hari ini adalah adik perempuan Tuan Muda Sen ketiga. Bagaimana mungkin seorang penjual ikan busuk, meskipun kamu dilahirkan 8 kali, kamu tetap tak akan mampu menyamai tumitnya. Tuan ini. Anda pasti datang untuk menjemput tamu istimewa, bukan? Saya Gu Jingchen, saya punya kerjasama dengan Tuan Muda Sen ketiga. Silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Jangan sampai waktumu terbuang oleh seseorang. Jangan biarkan dia bertingkah sombong di sini. Aku adalah asisten pribadi Tuan Muda ketiga. Siapa yang bosku minta jemput? Kau pasti lebih tahu dari aku. Aku di sini untuk menjemput Nona Sen Weiyi. Apa Anda yakin tidak salah? Tidak salah, memang Nona Sen Weiyi yang paling tampan ini. Apa kamu adalah Sen Weiyi? Atau kamu adalah Sen Weiyi? Jika tidak, jangan ganggu urusanku lagi. Cepat menyingkirlah. Sen Weiyi. Aku benar-benar meremehkan kemampuanmu menggoda pria. Jika presidenmu tahu hari ini kamu menggoda Tuan Muda ketiga Sen, aku tidak akan melepaskanmu. Benarkah? Maka mungkin kau akan kecewa. Sekarang aku tidak hanya bisa masuk, tapi seseorang bahkan datang langsung untuk menjemputku. Sedangkan kau, mungkin kau memohon untuk bertemu Tuan Muda Sen. Dia belum tentu akan peduli padamu. Namun, jika sekarang kau berlutut dan memohon padaku, mungkin aku dengan murah hati akan membawamu masuk. Kamu menghina siapa? Menghina kamu, bodoh. Sen Weiyi. Nona ketiga datang. Adik, duduklah. Kakak ketiga, kenapa terus menatapku? Apakah ada sesuatu di mulutku? Mereka semua tidak punya adik perempuan. Aku akan murah hati sekali ini, meminjamkan adik perempuanku pada mereka untuk dilihat. Bagaimana? Adikku imut, kan? Cantik dan penurut, bagaimana menurutmu? Tidak ada yang seperti Kak Susi. Benar-benar iri padamu. Aku juga ingin punya adik perempuan. Hanya Wei Wei yang begitu imut. Susi, kenapa kamu baru mengenalkan dia kepada kami? Masih anggap kami saudara enggak? Wei Wei.
Mulai sekarang, kamu juga adik kami. Kalau ada apa-apa, jangan ragu meminta bantuan. Sudahlah, kamu ini dianggap kakak dari mana? Adikku hanyalah milikku seorang. Pergi. Kenapa sih kamu pelit banget? Seperti ini pelitnya. Dengar kami panggil kakak saja kamu cemburu. Bagaimana nanti kalau dia menikah? Adikku, Sen Chuze, adalah yang terbaik di dunia. Tapi siapa yang punya keberuntungan 8 generasi untuk menikahinya? Tuanmu, Nona Sen. Tuan muda Sen. Maaf ya. Saya adalah orang yang bertunangan dengan Nona Sen. Orang yang sangat beruntung selama 8 generasi. Tiongkok. Tiongkok. China. Aku tidak menyangka. Pelacur Sen Wei itu benar-benar menggoda Sen Sansao lagi. Kalau dia berbicara sembarangan di dekat Sen Sansao, bukankah Sen Sansao akan semakin enggan bekerja sama dengan keluarga kita? Tenang saja, bagaimana mungkin tuan muda ketiga dari keluarga Sen hanya mendengar satu sisi cerita dari pelacur itu? Lagi pula, kali ini aku datang. Bukan untuk menargetkan Sen Sansao. Bro, jangan-jangan kamu adalah si kecil. Aku dengar di internet katanya, bintang tamu spesial hari ini adalah adik perempuan ketiga muda, yaitu Nona besar Sen. Apakah kamu ingin kakakmu ini turun tangan sendiri? Meskipun dia nona besar keluarga Sen, lalu kenapa? Bukankah dia tetap tunduk di bawah celana jasku? Dari kecil sampai besar. Bro, wanita yang kamu suka, tidak ada satupun yang tidak berhasil kamu dapatkan. Jika kali ini kamu berhasil menaklukkan putri sulung keluarga Sen, tidakkah tuan ketiga akan buru-buru bekerja sama dengan keluarga kita? Tenang saja, saat itu jangan bilang hanya tuan ketiga. Seluruh keluarga Sen akan menyerahkan diri dengan patuh kepada kita. Kakak, nanti kamu harus melihat kesempatan dengan baik untuk naik ke panggung dan memberikan bunga. Sekali jalan ini kamu akan bisa menaklukkan nona besar Sen. Dari kecil hingga besar. Wanita mana yang tidak bisa kakakmu ini taklukkan? Aku selalu bisa mendapatkan mereka semua. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Mari kita sambut tamu istimewa kali ini. Nona besar Sen, saya, Gu Jingchen, sudah lama mengagumi Anda. Tidak tahu apakah bisa mendapat perhatian Nona Sen. Gu Jingchen, ya, demi mendapatkan keuntungan dari orang berkuasa, kamu benar-benar melakukan segala cara. Suara ini. Sen Wei. Kenapa kamu ada di sini? Aku sudah bilang. Aku adalah tamu undangan spesial. Sen Wei, apakah kamu tahu ini acara apa? Bagaimana kamu berani menyamar sebagai nona besar di sini? Cepat turun sekarang juga. Seseorang, tarik dia keluar. Hei, kalian mau apa? Kakak. Lepaskan. Jangan pukul lagi. Kalian jangan bertarung lagi. Jangan pukul kakakku. Keamanan di tempat acara hari ini sangat ketat. Bagaimana dia bisa masuk? Aku yang mengaturnya. Kenapa kamu berpihak padanya? Presidenmu, apakah Anda melihatnya? Ini wanita itu. Dia itu genit. Tidak setia. Dia baru saja turun dari tempat tidur Anda. Dan sekarang dia menggoda orang lain. Lihatlah. Ayo, kamu masih belum cukup dengan dia. Bawa dia keluar. Terus pukul dia. Dan juga wanita ini. Berikan dia pelajaran. Apa maksud tindakan presidenmu hari ini? Apakah tidak puas dengan keluarga kami, keluarga Sen? Kakak ketiga, aku lelah. Aku ingin pulang dan istirahat. Kamu baru saja datang. Kenapa sudah lelah? Aku memang lelah. Baiklah, aku akan meminta asisten mengatur kepulanganmu. Biar aku yang mengantar Kak Jiao Sen saja. Kamu pikir kamu siapa? Biarkan aku antar adikku pulang. Aku adalah tunangan Kak Sen Jiao. Tentu saja aku punya hak itu. Aku kasih tahu kamu ya, jangan terlalu senang dulu. Pertunanganmu dengan adikku. Keluarga Sen kami belum tentu mengakuinya. Kakak ketiga, biarkan tuanmu mengantarku pulang.
Aku ada urusan dengannya. Aku janji akan mengabarimu segera setelah aku kembali. Pertama, aku peringatkan kamu, antarkan adikku pulang dengan baik. Jangan macam-macam. Lakukan dengan benar. Bukankah Anda seharusnya memberikan penjelasan? Awalnya, saya pikir dia bisa menemukan identitasmu, lalu dia akan menyesalinya. Tak kusangka dia bisa sebodoh ini. Hanya itu saja, tunangan saya seperti naga, terlihat kepala tapi tidak ekornya. Tentu saja saya harus mencari cara untuk bertemu dengannya. Serahkan Gu Jingshan padaku. Kamu tidak perlu memikirkan orang seperti itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Sama seperti yang kukatakan sebelumnya. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Ayo pergi, Mom. Kak, setelah wanita jahat Shen Weiyi menggoda Shen Sansao, presidenmu masih mau berurusan dengannya. Apa yang kamu tahu? Bagaimana mungkin orang seperti tuanmu bisa menanggung penghinaan seperti ini? Kurasa dia akan memberikan pelajaran yang lebih besar pada Shen Weiyi. Tunggu saja. Balasan Shen Weiyi belum selesai. Weiyi, kemana dia pergi? Sungguh tidak tahu, Shen Weiyi si bajingan itu. Apa yang dia beri ke Muchong sampai terhipnotis begitu? Apa yang kalian lakukan sebenarnya? Ini semua gara-gara Shen Weiyi si bajingan itu. Ibu ada apa? Kakek, sudah malam begini. Kenapa Anda datang ke sini? Sisi. Apa yang baru saja kamu katakan? Kakek, aku bertanya padamu tentang Weiyi. Ayah, kenapa kamu menyebut penjual ikan itu? Diam, kamu sebagai seorang ibu. Kamu bicara kasar sekali. Kehidupan sehari-hari di rumah ini. Segala urusan di dalam dan di luar rumah hanya ditangani oleh satu orang saja. Namun kalian satu persatu justru jadi serigala berbulu domba. Kakek, kenapa selalu membela Shen Weiyi, orang luar itu? Aku dan kakakku yang adalah cucu kandungmu. Orang luar hanya bilang dia mendirikan usaha. Hanya dia yang mengeluarkan uang. Orang luar hanya bilang dia sibuk bekerja. Hanya dia yang menunjukkan bakti. Coba katakan, adakah orang luar lain yang bisa melakukan hal seperti ini? Aku beritahu kamu. Dia itu kakak iparmu sendiri. Tapi dia sekarang sudah tidak. Apa yang kamu terkejutkan? Kalian berdua adalah cucu-cucuku sendiri. Tapi saat kalian punya waktu luang, siapa yang pernah pulang menemuiku? Bukankah satu-satunya hanya temani aku mengobrol dan maki-maki? Aku tanya kalian sekali lagi. Satunya, kemana dia pergi? Kemana dia pergi? Katakan pada kalian. Cepat cari untukku. Kalau tidak, kalian akan kuhadapi. Kakek. Ibu telepon 120. Halo. Rumah sakit mana? Kakek Gu sedang diselamatkan. Weiyi, datang sini. Lihat, ini udang kesukaanmu yang khusus dibuat kakek hari ini. Hahaha, ya ampun. HMPH, ada apa denganmu? Apakah Jing Chen membuatmu marah lagi? Katakan pada kakek. Kakek akan membelamu. Kakek. Hei, adik sudah bangun. Cepat sarapan. Sarapan hari ini dibuat langsung oleh kakak ketiga. Loh. Aku tidak makan. Terima kasih, kakak ketiga. Kakak kedua di mana? Oh, kakak kedua pergi ke sekolah kedokteran untuk kuliah. Kenapa? Ada perlu dengan dia? Cepat beritahu kakak kedua. Minta dia datang ke rumah sakit Fukang. Semakin cepat semakin baik. Iya. Ada apa yang begitu mendesak? Shen Weiyi, kamu kesini mau apa? Bagaimana keadaan kakek? Berhenti. Sekarang kamu bukan lagi bagian dari keluargaku. Kamu tidak berhak peduli pada kakek. Benar, sejak saat kamu diusir dari keluargaku. Kamu tidak punya hak untuk menemui kakekmu lagi. Cepat pergi dari sini. Tuan tua memperlakukanku dengan baik. Aku hanya ingin tahu bagaimana keadaannya. Bermimpi, apa bedanya kalau kamu tahu? Apa kamu mau mati menggantikannya? Cepat pergi, kalau tidak aku akan panggil keamanan. Kondisi pasien tidak baik. Jika ingin memiliki peluang terbaik menyelamatkan pasien, kalian harus meminta bantuan dari tuan muda kedua keluarga Shen. Bukankah kamu bilang ayah sangat baik padamu? Kamu bahkan bisa naik ke tempat tidur tuan muda ketiga keluarga Shen. Aku pikir, jika kamu berusaha lebih keras, kamu juga bisa meraih tangan tuan muda kedua keluarga Shen, kan? Aku yakin selama kamu telanjang, dia masih mau memikulnya. Gu Jingchen, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kakek sudah memperlakukanmu dengan sangat baik. Demi dia, hal kecil seperti ini saja kamu tidak mau lakukan. Kenapa kamu tidak telanjang untuk memohon saja? Oh iya,
Aku lupa, bahkan jika kamu telanjang, tidak ada yang akan peduli padamu. Kamu pikir dirimu itu barang yang sangat diminati. Aku kasih tahu kamu, kakakku masih tertarik padamu. Dia membiarkanmu merayu keluarga Sen. Itu karena kamu naik keranjang tuan muda ketiga Sen. Kamu juga menggoda Muzi. Aku kasih tahu kamu, berpaling pada dua orang sekaligus. Cepat atau lambat kau pasti jatuh. Benar. Kenapa kau berpura-pura menaklukkan para wanita? Ya, ini bukan pertama kalinya jual ginjal. Kau sudah tak seindah dulu. Kenapa kau berpura-pura jadi sok manja? Kakek si Wei Yi sangat baik padamu. Kamu selalu bilang ingin membalas budi kepadanya. Sekarang saatnya kamu membalas budi. Gu Jingchen. Kenapa aku dulu tidak sadar betapa tak tahu malunya kamu? Kakekku sekarang terbaring di dalam sana. Apakah dia hidup atau mati? Itu yang menentukan. Katakan, diselamatkan atau tidak. Kamu sudah datang hari ini. Jangan harap kamu bisa pergi. Sekalipun harus mengikatku, aku akan mengikatmu ke ranjang tuan muda kedua Sen. Lepaskan aku. Direktur Gu, kamu benar-benar hebat. Tuan muda kedua Sen, akhirnya Anda datang. Saya mohon, tolong selamatkan kakek saya. Berani sekali memperlakukan keluarga Sen kami seperti ini. Bahkan aku harus datang untuk menyelamatkan kakekmu. Baiklah, siapa suruh hatiku lembut. Selama kamu sekarang berlutut dan meminta maaf kepada satu-satunya orang di depanmu yang selalu kamu remehkan, aku akan menyelamatkan kakekmu. Bagaimana? Adil? Kan, segala sesuatu di dunia ini ada harganya. Dan aku, Sen, yang memutuskan. Hamba hanya sekeras ini. Tuan muda Sen, saya bersedia memberikan 20% saham Gusi kepada Anda. Mahal atau tidak mahal, pikirkan sendiri. Waktu orang tua itu tidak banyak lagi. Tidak baik, tidak baik. Jantung orang tua itu berhenti berdetak. Tuan muda Sen, Anda hanya melihat kakek saya berada di ambang hidup dan mati. Anda juga akan membiarkannya mati tanpa menolongnya. Yang tidak menyelamatkan itu bukan aku. Kamu ini cucu kandungnya saja tidak khawatir. Lalu apa yang bisa aku lakukan? Kak, bulan depan adalah ulang tahun kakek. Kalau kakek meninggal sekarang, pesta ulang tahun tidak bisa diadakan. Lalu bagaimana dengan masalah pendanaan? Anakku, bagaimana kalau kamu saja, Si Wen, bukankah kamu selalu bilang bahwa kakek sangat baik padamu? Bukankah kamu pandai menggoda pria? Kenapa tidak bilang sesuatu? Kamu benar-benar wanita jalang. Apakah aku yang melihat dia mati? Atau kamu yang melihat dia mati? Tidak tahu berterima kasih. Lututmu sebegitu berharganya. Sebenarnya siapa yang tidak tahu berterima kasih? Cepat buat keputusan. Tuan muda Sen, Tuan muda Sen, aku bersedia minta maaf. Tuan muda Sen, maaf, apakah telingamu bermasalah? Aku bilang kamu harus berlutut dan minta maaf kepada Wei Yi. Karena kamu tidak bisa memutuskan, maka aku akan membantumu. Tembakan ini untuk kelicikan dan pengkhianatanmu. Tembakan ini untuk ketidakberterima kasihmu. Yang terakhir, ini untuk keberanianmu mengganggu keluarga Sen kami. Kak, tunggu aku. Aku akan pergi melakukan operasi dulu. Sen Wei Yi, kenapa mau memukulku? Kalau kamu memukul sekarang, mungkin kakekku benar-benar akan berakhir di sini. Walaupun aku yang bicara, Sao juga tidak akan menahan diri. Bagaimana keadaannya? Operasinya tidak ada masalah. Pada dasarnya tidak akan ada masalah besar. Gu Jingchen kali ini hanya mendapat pelajaran kecil. Kalau lain kali berani mengganggu Xiao Mei lagi, tidak akan cukup hanya dengan berlutut. Adalah satu-satunya Tuhan yang menjaga kekayaan ini. Suatu hari nanti aku, Bu Xingchen, pasti akan membuat kalian tidak punya tempat untuk dikubur. Tuanmu, Nona Sen sudah aman sampai di rumah. Hal lainnya sudah diatur. Gu Jingchen akan segera mendapatkan kontrak besar Tianhe senilai 10 miliar. Biarkan dia senang dulu, lalu kita hancurkan dia sepenuhnya. Berani melawan orangku, harusnya tahu akibatnya. HMPH. Pelacur kecil Sen Wei Yi ini berhasil memegang paha orang hebat, sampai anakku dipukuli seperti ini. Kenapa dulu aku tidak membunuhnya saja? Kalau bukan karena keluarga kami yang mengadopsinya, dia pasti sudah mati entah di mana. Masih bisa sesombong seperti sekarang. Benar-benar tidak tahu balas budi. Jangan ribut, ganggu saja. Nak, ini masih sakit nggak? Halo? Apa? Tendernya sudah selesai? Kak, apakah kamu yang menang tender? Apakah ini proyek besar bernilai lebih dari puluhan miliar yang kamu sebut sebelumnya? Apa itu? Ratusan miliar. Anakku memang hebat. Apakah nilai perusahaanku kita bisa meningkat 2 kali lipat? Hahaha, Mama, 2 kali lipat, hanya 2 kali lipat. 2 kali lipat, tidak punya wawasan, jika proyek ini berhasil. Keluarga Gu kita akan menjadi keluarga besar di Jiangcheng, setara dengan keluarga Sen. Keluarga besar. Hai, bro, bukankah kamu bilang proyek ini tidak ada peluang karena wanita jalan itu, Sen Wei Yi, membuat masalah? Bagaimana mungkin keluarga Sen menyerahkan proyek berharga seperti ini?
Ke perusahaan sembarangan hanya karena seorang wanita jalang. Tidak mungkin. Pasti karena anakku memang hebat. Tidak ada yang bisa menyaingi anakku, bahkan Qian Beicheng, termasuk si tuan muda ketiga keluarga Shen. Dia juga tidak sebanding. Ini pasti karena proyek ini tidak bisa dilakukan orang lain. 其他人都做不了。 Hanya kakakku yang bisa menyelesaikannya. Aku ingin lihat bagaimana si pelacur Shen Wei itu masih bisa sombong. Dia menyesal saja. Sedang senang-senangnya malah bahas dia. Pelacur, mau apa sih, nak? Aku akan mengadakan pesta perayaan untukmu. Aku tidak akan ikut makan. Aku akan mendorong proyek baru ini. Saat perayaan ulang tahun ke-70 kakek di akhir bulan, aku akan mengumumkan kabar baik ini di depan semua orang. Tuan Besar Gu dan Tuan Muda Gu sudah menyiapkan pesta ulang tahun ke-70 untuk Anda. Mereka bilang ada kabar baik yang akan diumumkan di sana. Baik, aku mengerti. Oh iya, kenapa akhir-akhir ini Shen tidak pernah menghubungiku? Apakah dia masih belum berbaikan dengan Jing Chen? Tidak bisa, aku harus meneleponnya untuk bertanya. Halo, kakek. Wei Yi, belum tidur kan? Kakek tidak mengganggumu, kan? Tidak kok. Kakek, badanmu sudah lebih baik? Ah, sudah jauh lebih baik. Sudah jauh lebih baik. Maaf ya, kakek. Beberapa hari ini aku tidak sempat menjengukmu. Sebelumnya kan, setiap minggu kakek selalu datang menemani dan mengobrol denganku. Tapi belakangan ini tidak datang. Kakek masih agak belum terbiasa. Kakek, aku mengerti. Aku mengerti ini semua salah keluargaku. Aku tahu, di Beijing, mereka membuatmu marah. Dia yang menghalangimu untuk datang. Tapi akhir bulan ini adalah ulang tahun ke-70 kakek. Kakek berharap kamu bisa datang. Boleh, kamu datang, aku akan membantumu, menggantikanmu keluar. Kakek. Sudah diputuskan. Itu Hotel Han Hai. Harus datang. Kakek menunggumu ya. Kakek. Kak, patung Buddha Shouqi kita di mana? Kamu bisa menemukannya di sana. Aku akan ambilkan untukmu. Taruh buku itu dulu. Untuk apa kamu butuh ini? Kakek Gu Jingchen ulang tahun ke-70. Kamu mau ke rumah keluarga Gu lagi. Terakhir kali kamu diganggu begitu parah di rumah sakit oleh Gu Jingchen. Kalau bukan karena dua kakak datang tepat waktu. Kamu mau kami. Kakak selama bertahun-tahun di keluarga Gu. Ibunya selalu menentangku. Untung tuan tua Gu melindungiku. Dia menganggapku seperti anak sendiri. Bahkan lebih baik dari cucu kandungnya sendiri. Aku janji kali ini aku pergi hanya untuk pamit. Aku tidak akan pergi lagi setelah ini. Sekarang kamu sudah dewasa. Aku tidak bisa mengaturmu. Aduh, kakak, jangan marah dong. Aku janji hanya pergi untuk perpisahan dan ulang tahun. Ini yang terakhir. Kali ini aku ikut denganmu. Aduh, tidak bisa. Biarkan aku pergi sendiri dong. Biarkan aku pergi sendiri. Kalau tidak, kakakku bisa sakit karena marah. Tidak sepadan. Baiklah, aku tak bisa melawanmu. Tapi ingat ini. Setelah memberi hadiah, segera kembali, ya. Ya, bawa pengawal. Baiklah, Kak, tenang saja. Aku akan membawa pengawal. Tidak akan membiarkan dia terluka. Selamat ya, Tuan Li. Hari besar, silakan masuk. Silakan masuk, silakan. Terima kasih, Tuan Li. Silakan masuk. Lama tak jumpa. Semoga bersenang-senang hari ini. Pak Gu, Anda terlalu sopan. Semoga tuan tua panjang umur dan sehat. Sehat dan bahagia selalu. Silakan masuk. Nona, apakah Anda benar-benar ingin memberikan patung Buddha Shouqi yang diukir oleh Master Batu Giok nomor 1 di dunia, Tuan Mofan, kepada pemilik rumah? Nilainya tidak terhingga. Saya sudah memikirkannya dengan matang. Shen Weini, saya masih berani datang. Aku tidak merasa bersalah. Kenapa aku tidak berani datang? Shen Weini, hari ini adalah pesta ulang tahun kakek yang ke-70. Aku tidak ingin ribut denganmu di depan banyak orang. Itu akan terlalu memalukan. Sebaiknya kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan. Kakek sendiri yang meneleponku. Aku hanya mengingat hubungan masa lalu kita. Aku baru saja datang. Kalau tidak, selama ada kamu di sini, aku bahkan tidak akan melangkah masuk. Shen Weinin, kamu bilang datang untuk merayakan ulang tahun. Lalu mana hadiahnya? Pakaiannya begitu sederhana. Jangan-jangan kamu dibuang oleh sugar daddy barumu. Jadi kamu bahkan tidak bisa membawa hadiah yang layak. Shen Weiyi memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Tuan Tua Gu, menghadiahkan selembar fu kebahagiaan ulang tahun. Semoga Tuan Tua Gu panjang umur. Umur panjang tanpa batas. Apa itu fu kebahagiaan ulang tahun?
Patung Shou Xifuo apapun yang ada di pasar saat ini bisa dibilang yang terbaik di dunia. Dia memang sangat murah hati. Benar-benar patung Shou Xifuo yang dibuat dengan sangat indah. Ini tidak mungkin adalah patung yang diukir oleh Master Mo Fan, pemahat batu giok terbaik di dunia, kan? Chen Yi, jika kamu tidak bisa memberikan hadiah, katakan saja. Kenapa kamu membawa patung Buddha Shou Xi palsu untuk menipu semua orang? Palsu? Omong kosong apa yang kamu katakan? Patung ini adalah karya Master Mo Fan, pemahat batu giok terbaik di dunia. Saat ini, harga patung Buddha Shou Xi di pasaran paling sedikit 20 juta. Dan patung Buddha Shou Xi yang pernah disentuh oleh Master Mo Fan, harganya bahkan bisa naik 4 kali lipat lebih. Kamu hanya orang miskin yang bau amis karena jual ikan. Dengan alasan apa bisa mengeluarkan uang sebanyak itu? Penjual ikan? Ya, jangan-jangan dia istri mantan penjual ikan yang dipekerjakan sebelumnya. Dulu tidak pernah membiarkannya muncul di acara resmi. Chen Wei, cukup membuat keributan. Walaupun kamu tidak bisa memberikan hadiah yang layak, kakek sangat menyayangimu. Aku juga tidak akan menyalahkanmu. Kenapa kamu membawa gunting untuk menipunya? Sekarang kamu tidak hanya menjual tubuhmu, bahkan hati nuranimu juga hilang. Kenapa kalau Bu Sisi bilang palsu, berarti palsu? Apakah kamu punya bukti? Bukti? Apakah ini masih butuh bukti? Kamu benar-benar memancarkan aura kemiskinan. Karya Master Mo Fan. Jangan bilang dikasih. Kamu bahkan tak pantas menyentuhnya. Ada apa? Kenapa para tamu tidak masuk? Sisi, apa yang Jing Chen lakukan di sini? Bibi, dia adalah wanita yang diusir oleh kakakku. Dan dengan baik hati mengundangnya ke pesta ulang tahun ini. Hasilnya, dia membeli pakaian sukiyaki palsu untuk menipu kakek. Apa yang kamu katakan itu benar? Tentu saja benar. Mana berani aku membohongimu, Bibi. Kalau tidak percaya, kamu bisa tanya kakakku. Lihat, barang palsu yang dia beli masih ada di sana. Ditaruhnya sih boleh juga. Bisa disangka asli, Nona Sen. Jangan buat masalah lagi. Sudah mengganggu semua orang sekian lama. Minta maaflah pada semua orang. Aku bisa berpura-pura seolah tidak ada yang terjadi. Bibi. Disangka asli. Suruh aku minta maaf. Kamu tahu nggak kalau orang terakhir yang ngomong kayak gitu sudah menghilang dari Jiangcheng? Kamu, Shen Weini. Paman saya itu adalah eksekutif senior dari keluargamu. Keluarga nomor 1 di Dijing. Berani-beraninya kamu ngomong seperti itu ke bibi saya. Percaya nggak kalau hari ini saya bisa bikin kamu nggak keluar dari pintu ini? Eksekutif senior keluargamu. Sudah. Hari ini kamu, ulang tahun kakek yang ke-70. Jangan bertengkar di sini. Nona Sen. Kakeknya Jing Chen menyukaimu. Aku tahu kamu tidak ingin membuatnya kecewa. Tapi yang palsu tetaplah palsu. Ini benar, Sisi. Sudah sejak lama dikirimkan. Apakah kamu melihatnya? Patungku ini adalah patung Shou Xifuo yang dibuat oleh pemahat nomor 1 di dunia, Mo Fan. Sungguh istimewa. Shen Wenin, kamu benar-benar berani melampaui batas. Nilainya lebih dari 10 juta. Orang-orang, angkat patungnya. Hidupmu selanjutnya akan kamu habiskan di dalam penjara. Memang harus lapor polisi, tapi yang ditangkap bukan aku. Melainkan barang palsu milik Song, Gu Sisi. Aku, Shen Wei, jamin bahwa patung Buddha Shou Xi ini bukan hanya barang berharga, tapi juga satu-satunya. Patung Buddha Shou Xi Master Mo Fan hanya ada satu ini. Bu Sisi, kamu tahu dari mana barang palsu itu berasal? Apa yang kamu omong kosongkan? Aku lihat kamu hanya ingin menutupi pandangan semua orang. Kamu pikir semua orang tidak bisa melihat trik kecilmu ini? Cukup. Shen Weini. Kakekku dengan baik hati mengundangmu ke pesta ulang tahun. Kamu memberi barang palsu, itu sudah cukup buruk. Tapi kamu juga berani menyeret Sisi ke dalam ini. Apakah kamu tahu bahwa surat doa ulang tahun Sisi dari keluargamu dipersembahkan oleh ayah Guo? Kenapa? Kau ingin mengatakan bahwa koneksimu lebih luas dari keluargamu? Benar atau tidak? Bisa langsung dibuktikan. Apa maksudmu? Handphone. Halo. Ini dengan murid Master Mo Fan, Xiang Tiancheng. Saya Shen Wei, Nona Sen. Apakah Anda mengantarkan pesanan lagi kepada kami? Patung Buddha panjang umur yang guru saya serahkan kepada ayahmu terakhir kali. Apakah Tuan Sen puas? Pesanan mungkin akan ada kesempatan. Hanya saja, ada yang mengatakan patung Buddha panjang umur ini palsu. Bisakah kamu datang ke Hotel Han Hai sekarang? Oh ya, ada juga yang mengaku-ngaku sebagai hasil karya gurumu untuk menipu orang. Apa yang akan segera tiba? Shen Wei, kamu benar-benar pandai berpura-pura. Kamu benar-benar berpikir kalau satu panggilanmu bisa memanggil murid utama Master Mo Fan. Shen Wei, bisakah kamu berhenti membuat keributan? Kamu tahu betul apakah benda ini asli atau palsu. Haruskah kamu mempermalukan diri di depan semua orang? Memalukan diri sendiri saja sudah cukup. Haruskah kamu menyeret keluarga Gu juga, kan? Setiap murid Master Mo Fan mewarisi keterampilan yang luar biasa darinya. Dan juga sifatnya yang eksentrik. Mereka semua sangat sombong. Tidak ada yang mau datang hanya dengan satu panggilan telepon.
Terakhir kali saya ingin membuatkan ayah saya Teko Yuksun. Harganya 10 juta. Saya datang berkali-kali, tapi mereka bahkan tidak mau peduli. Dia bisa memanggil. Keluarga besar Jiang Cheng mengundang tim Master Mo Fan untuk menilai barang antik. Setidaknya harus memesan 1 bulan sebelumnya, tapi dia bisa memanggil dengan 1 telepon. Aku tidak percaya. Sen Wenyin, bawa semua barangmu sekarang. Aku mungkin masih bisa memberimu kesempatan. Sisi, kamu pasti yang paling gugup sekarang, kan? Bagaimanapun, setelah Master Siang datang, kamu akan ketahuan. Aku. Semua, tolong beri jalan. Beri jalan. Aku adalah murid pertama dari Master Mo Fan, Siang Tiancheng. Hari ini datang untuk menemui yang tua. Saya Siang Tiancheng. Murid pertama Master Mo Fan. Dia adalah Siang Tiancheng. Master Mo Fan memiliki keahlian terbaik, dan juga murid pertamanya yang paling diandalkan. HMPH. Kudengar bahwa guru saya membuat barang palsu di sini. Saudara sekalian, di mana dia? Mana mungkin? Sen Wenyi itu cuma seorang penjual ikan yang rendah. Bagaimana mungkin dia bisa mengundang murid Master Meng Fan? Oh, aku tahu. Pasti ini orang yang kamu cari untuk berpura-pura. Sisi, Tuan Siang ini, pernah aku lihat sebelumnya. Tapi dia jelas bukan orang yang diundang oleh Nona Sen ini. Barusan aku mengirim pesan ke pamanmu. Pasti Master Siang datang karena pamanmu. Aku melihat, siapa yang mengundang tidak penting. Kita hanya perlu menilai barang antik. Master Siang diundang oleh paman. Dia pasti akan membantuku menyelamatkan situasi. Bilang kalau milikku itu asli. Sen Wenyan, murid utama ini. Aku datang hanya karena menghormati pamanku. Apa kamu pantas bersikap sombong di sini? Menurutku, beberapa orang memang sudah tak tahu malu lagi. Berpura-pura saja, berani-beraninya mengklaim semua jasa. Pastinya semua mengakui keahlian Master Siang dalam menilai barang antik, kan? Master Siang adalah murid utama dari Grandmaster Mo Fan. Dia sangat berwibawa. Kami tentu saja menerima hasil penilaian dari guru. Kami mengakuinya. Benar sekali, Sen Wei. Jangan sampai kamu jadi miskin seperti seekor anjing nanti. Sen Wei, masalah ini sudah cukup sampai di sini. Kalau terus dilanjutkan, tidak ada manfaatnya bagimu. Rendahkan dirimu dan akui kesalahan. Hari ini aku akan memberimu sedikit kelonggaran. Aku masih punya tamu kehormatan yang akan datang. Kalau kamu mengganggu tamu kehormatanku, lihat saja bagaimana aku akan mengurusmu nanti. Bintang kecil muncul. Sebenarnya aku ingin memberi kelonggaran karena menghormati kakek. Kakek, begini caramu membalas penghormatan. Kak, kenapa kau beri dia muka? Dia tak tahu diri. Jangan salahkan aku jika aku tak peduli. Lagi pula, kamu sekarang sudah bukan lagi Gu Jingshen yang dulu. Kami sudah mendapatkan proyek ratusan miliar dari Tianhe Group. Sekarang, kami bahkan tidak perlu takut pada ketiga tuan muda keluarga Sen. Apalagi wanita jalang ini. Benar, jika bukan karena Jingshen menolongmu waktu itu. Mana mungkin kamu seperti sekarang, tidak tahu berterima kasih saja sudah cukup buruk. Tapi malah membawa barang palsu seperti ini untuk pamer. Malu sekali kalau ini sampai tersebar, sungguh mempermalukan keluargaku. Memang anak tak punya ayah, tak punya ibu yang tahu sopan santun. Pantas saja moralnya serendah itu. Perempuan hina, kalau terus bicara sembarangan, akan kucabut lidahmu. Ada apa? Ada apa? Bu, perempuan hina ini, berani memukulku. Kamu perempuan jalang. Berani-beraninya kamu memukul putriku di depan mataku. Menurutku, kamu memang sangat berani. Jika ada lagi lain kali, itu tidak akan hanya sesederhana tamparan. HMPH, ibumu perempuan jalang. Dia tidak hanya memukulku, dia juga mengirim Buddha Soksi palsu untuk diberikan kepada kakek. Menurutku dia memang berniat buruk. Sengaja ingin merusak pesta, membuat keluarga kita malu. Barang palsu, tentu saja. Yang aku berikan yang asli. Ini adalah barang palsu yang kamu berikan. Apa yang kamu ingin lakukan? HMPH, apa yang ingin kamu lakukan? HMPH, barang palsu itu sama seperti kamu, wanita murahan yang tidak tahu malu. Hilang saja dari dunia ini. Tunggu. Apa yang kamu lihat, anak barang palsu itu adalah Tuan Siang. Tidak perlu melihat lagi, cepat. Simpan yang asli itu. Agar tidak ada orang berniat buruk yang tanpa sengaja memecahkannya. Panggil 2 orang lagi untuk membersihkan tumpukan sampah ini. Jangan melukai tamu. Siapa bilang ini palsu, Guru Siang? Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Maksudku adalah bahwa yang dihancurkan ini adalah patung Buddha Shaoqi, karya tunggal dari guruku, Master Mo Fan. Tidak mungkin, ini pasti bukan Buddha Shaoqi yang asli. Bagaimana mungkin seorang hina memiliki Buddha Shaoqi yang asli? Maksudmu meragukan keahlianku? Aku bahkan tidak bisa melihat keahlian guruku sendiri.
Atau aku bahkan tidak bisa melakukan penilaian yang paling dasar. Master Sisi. Bukan itu maksudnya, hanya saja barang ini diambil sendiri oleh pamanku dari keluarga Di Kingmu. Seharusnya tidak palsu, kan? Atau apakah gurumu memahat dua patung yang sama persis? Satu-satunya, mengerti? Satu-satunya di dunia, tidak mengerti. Hanya ada satu di dunia ini. Benar, patung Buddha Souxi. Saat itu guru saya hanya memahat satu. Dan saya bisa jamin, dalam sebuah pameran. Guru saya memberikannya kepada seseorang misterius dari Jiangsu. Selain itu, guruku punya kebiasaan. Saat dia mengukir setiap karya, dia selalu mengukir nama marganya di tempat yang tidak mencolok. Sedangkan yang ini, di atasnya bersih, tidak ada apa-apa. Pasti ini palsu, tidak mungkin. Patung Buddha Souxivo ini dibawa langsung oleh suamiku dari keluargamu. Keluargamu adalah keluarga kaya raya selama 100 tahun. Bagaimana mungkin ada yang palsu? Justru barang yang diberikan oleh wanita jalan ini yang palsu. Wah. Ini benar-benar aneh. Aku sebagai anggota keluargamu, bagaimana mungkin aku tidak tahu ada patung Souxivo ini? Kalian justru sangat tahu. HMPH. Tuan mudamu, mengapa Anda keluar? Apakah kami berisik di luar? Kalau bukan karena suamimu bersikeras mengundangku, aku pasti akan melewatkan pertunjukan yang menarik. Tuan mudamu, patung Buddha Giok ini dipinjam paman saya dari rumah Anda. Tidak mungkin palsu, kan? Kamu meragukan aku? Bukan begitu. Aku hanya merasa bahwa barang berharga di rumah Anda terlalu banyak. Anda tidak ingat, meski keluargamu punya banyak harta. Tapi aku pasti mengenali karya Master Mo Fan. Sepanjang hidupnya, Master Mo Fan hanya membuat belasan karya. Dan aku, sebagai tukang kayu, hanya memiliki 7 atau 8 buah saja. Apakah kamu meragukan bahwa aku pikun? Kalau bukan karena Nona Sen mengeluarkan barang asli, kalian malah bikin keributan ini. Aku benar-benar tidak tahu kalau ada yang mengatasnamakan keluargamu untuk menipu di luar. Direkturku, sepupuku menyuruhku mengawasi kalian. Urusan investasi keluargaku, bukan untuk kamu seenaknya. Kamu tahu apa akibatnya jika membuat sepupuku marah? Tuan Mo, saya pasti akan menyelidikinya dengan jelas. Pasti akan diselidiki dengan jelas. Tidak mungkin wanita hina itu. Bagaimana mungkin dia bisa menunjukkan karya asli? Meskipun suamiku tidak mendapatkannya dari keluargamu, dia juga mendapatkannya dari jalur lain. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa mengundang murid dari Master Mo Fan untuk memverifikasinya? Saya diundang oleh Nona Sen Wei. Tidak mungkin. Bajingan seperti dia mana mungkin bisa mengundang murid utama Master Mo Fan? Aku tahu. Ini pasti konspirasi. Kalian berdua, coba bujuk dia. Nona ini, apa kamu punya bukti? Tanpa bukti, aku bisa menuntutmu. Diam. Seseorang bawa Nona masuk, tahan dia selama 3 bulan. Jangan, Kak, kenapa? Barang palsu itu bukan aku yang bawa. Itu paman yang bawa. Kak, diamlah. Pamanmu melakukan itu demi membantumu. Kamu masih berani menyalahkan pamanmu. Tunggu, apa ini sudah selesai? Lalu kamu mau bagaimana? Patung Buddha Souxivo ini. Patung Buddha Souxivo ini dihancurkan oleh ibumu. Adik ipar kecilku ini, memang tidak bisa diremehkan. Pandangan kakakku memang bagus ya. Baiklah, kamu ini, wanita jalang, kamu bahkan menyeretku ke dalam masalah ini. Aku yang memecahkannya. Kamu bisa apa? Bu, apa yang kamu lakukan? Benda ini dia berikan untuk kakekmu. Lalu diberikan padamu. Artinya itu diberikan untuk keluargaku kita. Artinya itu diberikan padamu. Aku merusak barang keluargaku sendiri. Apa aku melanggar hukum? Bukan, aku belum menandatangani daftar hadiah. Jadi, hadiah ini belum diberikan. Ini adalah barang berharga dari Master Mo Fan. Bahan ini, ditambah pengerjaannya, tanpa 3 miliar, tidak mungkin dapat. Tunai atau kartu? Kamu bilang 300 juta ya, 300 juta. Harga pasar jujur, tanpa tipu-tipu. Kenapa nggak bisa bayar? Ada yang bakal mendekam di penjara lama nih. Bu, uang keluarga kita sudah diinvestasikan ke proyek. Nggak ada uang lagi. Orang lain nggak tahu seluk-belukmu. Apa aku belum tahu? Kamu penjual ikan bau. Bagaimana mungkin kamu bisa memiliki barang berharga 300 juta? Menurutku, lebih baik segera cari seseorang untuk menangkap penjual ikan bau ini. Kamu yang tidak punya ayah dan ibu, diamlah. Kamu lagi-lagi menggertakku. Kamu lagi-lagi menggertak Wei. Bukan kamu. Lihatlah serigala berbulu domba yang kau besarkan ini. Dia bahkan meminta ibuku mengganti 3 miliar. Kenapa kamu selalu membela orang luar? Diam kau. Sudah berapa kali kukatakan padamu. Dia adalah kakak iparmu. Dia adalah anggota keluargaku. Sekarang dia bukan lagi. Tuan besar, patung Buddha berharga 300 juta milik Nona Besar Sen. Dipecahkan oleh ibunya Tuan Gu, uang ini. Saya pikir harus. Kakek Wengi. Tenang saja. Uang ini pasti akan saya minta mereka ganti penuh.
Terima kasih, kakek. Wenyi, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Mari kita pergi ke ruang VIP dan berbicara dengan baik, ya? Haha. Kakek, Sisi. Sudahlah. Hari ini adalah perayaan ulang tahun kakek yang ke-70. Para tokoh terkenal ini datang demi menghormati kakek. Masih perlu kehadiran kakek untuk menjaga suasana. 3 miliar ya, benar-benar diberikan kepada wanita jalang itu. Sudah sampai tahap ini, apalagi yang bisa dilakukan? Tunggu sampai proyek pesanan 10 miliar berhasil. Jangan bilang. Wei Yi, hari ini kamu bisa datang melihat kakek. Kakek di dalam hati ini. Haha, sangat senang. Kakek juga senang bertemu denganmu. Selamat ulang tahun. Baiklah, baik, tuan tua. Hari ini tuan muda keduamu adalah pemeran utamanya. Anda jangan sampai mengabaikan tamu terhormat. Tidak perlu. Hari ini kami datang untuk merayakan ulang tahun tuan tua. Di mana tuan tua? Beliau adalah tokoh utama hari ini. Tuan tua, ingin bicara dengan siapa saja? Boleh. Yang berulang tahun paling berkuasa, kan? Dia cuma penjual ikan biasa. Mana bisa dibandingkan dengan keluargamu yang kedua? Cukup. Bertengkar di depan tamu sebanyak ini. Tidak pantas. Kakek, kamu selalu membela orang luar. Sisi, berapa kali harus kukatakan? Wei Yi bukan orang luar. Dia juga bagian dari keluargaku. Aduh. Sisi masih kecil. Dia tidak mengerti. Jangan ambil hati ya. Tidak apa-apa, kakek. Aku sudah terbiasa. Dia bukan kakak iparku. Cuma wanita hina penjual ikan. Iya, aku bukan kakak iparmu. Sen King lah kakak iparmu. Kakak ipar yang kaya raya dan berkuasa yang kau carikan untuk kakakmu itu. Setelah diusir dari keluarga Sen, juga tak terlihat kalian menjemputnya dengan tandu besar. Sen Wenyu. Kenapa? Terkena di titik lemahmu ya? Setelah wajahmu yang menjilat atas dan menginjak bawah terbongkar, kau marah karena malu. Sen Weiye, kau itu siapa? Hari ini kau masuk ke rumah ini seharusnya kau merasa bersyukur. Kamu masih berani bicara sembarangan di depan para tamu terhormat ini. Istri Jing Sen. Kalau kamu masih tidak tahu tempatnya, aku akan mengusirmu. Bukankah kamu hanya penjual ikan? Sudah lama tidak akur dengan keluarga kami dan Chen Yijing. Kamu masih menggunakan nama menantu keluargaku untuk makan gratis di sini. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kalau bukan karena keluargaku kami, takutnya seumur hidupmu takkan bisa datang ke hotel semewah ini. Bau kemiskinanmu menyengat. Takutnya bahkan hidangan termurah di sini pun tak mampu kau pesan. Jangan ukur aku dengan standar kalian. Kalian tidak pantas. Kami tidak pantas. Hidangan termurah di sini, Sen Wenyi. Itu adalah uang yang tidak akan kamu dapatkan meskipun menjual ikan seumur hidupmu. Kamu omong besar apa? Bagaimana kalau aku bisa membelinya? Kamu bisa membelinya? Apa kamu sekarang berhenti menjual ikan dan mulai menjual yang lain? Hahaha. Kenapa Sen-Sen bicara begitu pada Wei Yi? Ayah, kamu jangan selalu melindunginya. Orang yang tidak tahu diri keluar begitu saja. Itu juga mempermalukan keluarga kita. Betul. Sen Wei Yi. Di depan tamu, apa kamu tidak tahu tata krama masalah hari ini? Kamu minta maaf ke ibuku. Aku tidak akan mengejarmu lagi. Kamu tidak akan mengejar lagi. Gu Jingchen, apa kamu dengar apa yang kamu katakan? Ibumu masih berutang 300 juta padaku. Kamu tidak akan mengejarku lagi. Tahukah kamu, aku memberimu jalan keluar. Terimalah. Hotel ini tidak dibuka untuk non-anggota. Apa mungkin kamu adalah anggota hotel ini? Setiap anggota hotel ini semuanya kaya atau terpandang. Kamu hanya seorang penjual ikan. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Gesek kartu. Baik. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu punya kartu VIP Hotel Hanhai? Sen Wei Yi, apa kamu benar-benar mengira kami semua sama tidak berpendidikan seperti kamu, orang desa? Bagaimana mungkin kartu ini adalah kartu anggota Hotel Hanhai? Bukankah ini kartu hitam kakakku? Wah, cukup diperhatikan juga. Aku harus membantu adik iparku ini. Aku sudah bilang kan. Kamu, wanita rendah yang menjual ikan. Bagaimana mungkin bisa punya kartu anggota Hotel Hanhai? Kamu tahu tempat apa itu Hotel Hanhai? Hotel Hanhai adalah hotel bintang 7 di bawah grup Yao. Keluarga biasa tidak bisa masuk ke dalamnya. Kalau bukan karena kakekku yang sangat baik hati hari ini, kamu mungkin seumur hidup tidak tahu bagaimana tampilan pintu Hotel Hanhai. Siapa sih yang tidak tahu bagaimana keadaanmu dulu? Kakimu itu. Melangkahkan kakimu ke Hotel Hanhai ini saja sudah menghina tempat ini. Lihat dirimu itu, penampilan miskin. Bagaimana jika aku bilang kartu ini bisa digunakan sebagai kartu VIP? Betul-betul lelucon. Kau pikir kami belum pernah melihat kartu VIP yang asli? Kartu milikmu itu,
Semuanya hitam pekat, tidak ada satu kata pun. Apakah ini kartu permainan dari salah satu arcade? Hahaha. Betapa dangkal pengetahuannya. Hanya perangkat lunak saja. Apakah kartu ini bisa digunakan sebagai kartu VIP? Panggil manajer Hotel Hanhai untuk melihatnya. Tuan Mo, saya rasa ini tidak perlu. Wanita ini berasal dari keluarga rendah. Bagaimana mungkin dia anggota hotel ini? Matamu lebih hebat daripada mesin. Apa yang tidak bisa saya lihat? Kamu sudah tahu, bukan, manajer? Paman kedua, periksa apakah kartu di tangan Nona Sen itu adalah kartu VIP hotel kita. Benar. Lihat saja juga sia-sia, kartu itu miliknya. Tidak mungkin itu kartu VIP Hotel Hanhai. Sebelum hasilnya keluar, sebaiknya kamu cepat-cepat pergi saja. Tunggu sebentar. Silakan buktikan di depan umum bahwa kartu di tanganmu bukan kartu VIP. Aduh, kamu pasti ingin mencari lubang untuk bersembunyi, kan? Dia kulitnya tebal sekali, tidak mungkin merasa malu, kan? Kalau aku dibongkar di depan umum, aku pasti ingin membenturkan kepala hingga mati. Membenturkan kepala hingga mati seperti Gu Sisi. Kamu memberikan barang palsu, lalu mengakuinya sebagai barang asli. Tapi aku tidak melihat kamu menabrakkan diri sampai mati. Apa yang kamu bilang? Manajer, ya, kartu itu bukan kartu VIP hotel kalian, kan? Kartu yang dipegang Nona ini memang bukan kartu VIP hotel Hanhai kami. Haha. Kamu dengar itu, Sen Wei, kamu ini, cepat kemasi barang-barangmu dan pergi. Jangan mempermalukan diri di sini. Buka matamu dan lihat baik-baik. Kartu ini adalah kartu VIP yang dikeluarkan oleh Hotel Hanhai. Kartu ini adalah hadiah dari tuan mudamu kedua untuk keluargaku. Sebaiknya kamu tidak mempermalukan diri dengan kartu yang kamu pegang itu. Ini memang bukan kartu VIP dari Hotel Hanhai. Apakah Anda mengambil kartu yang salah? Tidak salah, memang kartu ini. Pembaca kartu hotel Anda perlu diperbarui. Astaga, bagaimana bisa ada orang yang memikirkan alasan mengada-ada seperti itu? Kenapa kamu tidak langsung bilang saja kalau kartumu termagnetisasi? Sen Wenyin, sudah beberapa kali aku memintamu untuk minta maaf dan menyelesaikan ini. Tapi kamu tetap saja keras kepala. Jangan salahkan aku nanti. Manajer, bawa dia keluar. Kartu saya asli. Baiklah, kamu memang tak akan berhenti sampai mengalami kegagalan, ya? Manajer, tolong berikan kami angka baru. Nanti jangan sampai dia mencari alasan seperti kehabisan baterai. Atau sistem rusak dan lain-lain. Tapi pembaca kartu kami benar-benar tidak rusak. Yang Anda punya ini memang bukan. Apakah kamu yakin tidak salah mengambil pembaca kartu? Hari ini kamu tidak menerima instruksi apapun. Atau karena tingkat pembaca kartumu terlalu rendah. Ganti yang lebih tinggi. Mo Sao bahkan tidak bisa mengeluarkan kartu VIP biasa. Kamu masih berharap dia bisa mengeluarkan kartu VIP top? Itu kartu yang hanya bisa dimiliki oleh beberapa keluarga elit papan atas. Bagaimana dia bisa memilikinya? Cepat ambil mesin dengan level sistem tertinggi. Baik. Ini bukan hanya VIP. Ini adalah Super Ultimate VIP. Nona Sen membawa kartu ini. Kewenangannya setara dengan tuanmu. Perundungan. Apa kartu miliknya benar-benar asli? Apakah sistem kalian mengalami masalah? Ini adalah mesin terbaik di hotel kami. Apakah kamu meragukan profesionalitas hotel kami? Tidak, bukan itu maksudku. Orang brengsek ini dia. Sekarang apakah aku bisa membayar di sini? Tentu saja, semua pengeluaran hari ini bisa ditagihkan. Tidak ada batasan. Apakah pesta ulang tahun hari ini harus ditagihkan? Tidak perlu. Ada yang membayar. Kenapa aku harus jadi korban di sini? Nona Sen, tuanmu sudah memberi instruksi. Selama orang yang memegang kartu ini muncul, maka bisa sampai ke atas, di ruang pribadi untuk menikmati layanan tingkat tertinggi kami. Silakan ikut saya. Ini. Apa? Kartu ini ternyata benar-benar asli. Tuanmu, ini. Kakek sebenarnya ingin datang untuk merayakan ulang tahun Anda. Semoga Anda sejahtera seperti Laut Timur, berumur panjang seperti Gunung Selatan selama 3 tahun ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akan pergi dulu. Bibi Wen, lihat ini. Gu Jingchen. Saya menantikan proyek miliaranmu. Semoga proyek miliaran berjalan lancar. Tak lama lagi akan berhasil. Saat itu keluarga Gu kami akan mendapatkan klien baru. Bahkan jika dibandingkan dengan keluarga Sen, kami juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Tidak peduli siapa latar belakangmu, saat itu kau akan diinjak di bawah kaki kami. Kita lihat saja nanti.
Benar-benar keterlaluan. Pelacur ini berani datang pamer kekuatan di depanku. Ma, lihat dia sekarang sedang pamer. Tunggu sampai kami menyelesaikan pesanan bernilai ratusan miliar ini. Keluarga Gu akan menjadi yang paling bersinar di seluruh Jiangzheng. Saat itu biarkan saja perempuan jalang ini menyesal. Jing Chen, kamu begitu unik. Kamu akan menyesal cepat atau lambat. Sudahlah, kakek. Hari ini ada tamu di sini. Jangan sampai kita bersikap tidak sopan. Hal ini kita bicarakan nanti setelah tamu pulang. Tuan mudamu. Hari ini membuat Anda tertawa. Saya hormat kepada Anda. Kemudian, lihatlah kepada Tuan Tua Gu. Semoga Anda sejahtera seperti Laut Timur, dan panjang umur seperti Gunung Selatan. Aku habiskan dulu gelas ini, sebagai penghormatan. Kalau begitu, saya ada urusan, pamit dulu. Selamat tinggal, Tuan kedua. Semoga puas. Tuan Mo, coba lihat. Lihat perbuatan kalian. Aku sudah bersusah payah untuk mengundang Mo Sao datang. Bersihkan tempat kejadian. Sekarang malah begini. Bagaimana kita bisa membahas investasi selanjutnya? Paman Musong sudah mengirimkan dana investasi tahap pertama. Dan juga memperkenalkan banyak investor. Meskipun Muer hari ini pergi lebih awal, tidak akan terlalu mempengaruhi investasi selanjutnya. Benar-benar tidak dapat digunakan. Saya tidak tahu orang besar apa yang telah berhubungan dengan wanita jalang Shen Weiwei ini lagi. Sebenarnya ada kartu tertinggi. Oke. Dia sia-sia dan makmur. Kulit kosong. Semakin kuat orang yang Anda ajak ngobrol, kejatuhan ini akan lebih buruk lagi di masa depan. Pernikahan bajingan ini. Kakakmu yang bercerai. Benar, kalau tahu dia seperti ini, dulu seharusnya tidak membiarkan dia masuk ke rumah. Apa maksudnya bercerai? Silakan, Nona San. Tuanmu segera datang. Mohon tunggu sebentar. Ini kopinya, silakan dinikmati. Benar-benar mewah. Ya, tidak heran, ini karya tukang kayu goblin. Maaf menunggu lama. Tidak lama. Jin Chen, apakah kamu benar-benar bercerai dengan Wei Yi? Itu kakek. Kamu benar-benar bingung. Tuan tua. Dulu aku sama sekali tidak setuju dengan pernikahan Jing Che dan Shen Wei Yi. Kamu bilang dia bijaksana dan dewasa. Kamu benar-benar memaksa Jing Che kita jadi keras kepala. Hasilnya, wanita jalang ini bertahan di keluarga kita selama 3 tahun. Kalau tidak memotong ikan, dia menjual ikan. Tidak ada yang berhasil. Dia sama sekali tidak pantas untuk polisi keluarga kita. Kakek, Anda mungkin belum tahu. Sekarang kakakku sudah berhasil mendapatkan proyek senilai miliaran dari Tianhe Group. Setelah pesanan ini selesai, keluarga Gu kami akan naik pesat. Sekali gerak, kami akan menjadi yang teratas di seluruh Jiangzheng. Tidak akan menjadi yang paling bersinar di seluruh negeri. Shen Wei Yi, gadis penjual ikan itu, sama sekali tidak pantas untuk kakakku, kan? Ayah, hanya seorang wanita penjual ikan. Cerai ya cerai saja. Kenapa kamu begitu marah karenanya? HMPH. Kalian tidak tahu apa-apa. Aku lihat kalian semua hidup terlalu santai. Lupa saat kita makan dedak dan sayuran dengan susah payah. Kalau bukan karena 2 juta yang diberikan waktu itu, apakah kita bisa seperti sekarang ini? Dia hanya penjual ikan, mana mungkin punya uang sebanyak itu? 2 juta. Bukankah hanya 500 ribu? Dan lagi, bukankah kakek bilang 2 juta itu dari penjualan rumah lama kita? Itu karena aku takut melukai harga dirimu, jadi aku tidak bilang. Kamu juga tidak berpikir dulu, rumah lama kita itu tidak tahan angin, tidak bisa melindungi dari hujan. Bisa dijual 2 juta. Kalau bukan karena kita satu-satunya yang memberikan 2 juta itu untukmu sebagai modal usaha. Keluarga Gu bisa seperti sekarang, bukankah kita masih harus tinggal di rumah lama itu? Itu belum semuanya. Kamu kira kebangkitan negara yang cepat hanya karena kemampuan pribadimu, Jing Chen? Kalau bukan karena Wei Yi yang menengahi, bagaimana kamu bisa memulai bisnis? Kamu tidak punya pendidikan yang memadai. Dan tidak punya koneksi. Bagaimana mungkin bisa bangkit dengan cepat dalam 3 tahun? Itu artinya, modal awal waktu itu diberikan olehnya. Dan pesanan dari mitra selama bertahun-tahun ini. Dan juga, pesanan dari anak perusahaan Tianhe Group diberikan olehnya. Itu tidak mungkin. Tianhe Group adalah perusahaan unggulan milik keluarga Shen. Meskipun wanita murahan itu tidak tahu malu menggoda putra keluarga Shen, tidak mungkin dia sudah menggoda 3 tahun yang lalu. Apakah dia benar-benar sehebat itu? Dia telah bekerja keras di rumah kami selama 3 tahun. Keluarga Gu pasti akan makmur. Kuncinya adalah satu-satunya. Sekarang sudah beres. Kalian semua menghancurkannya. Aduh, kakek. Kenapa kamu berkata begitu tentang kakakku? Kakakku juga sangat hebat, tahu. Setelah kami menyelesaikan pesanan 10 miliar Tianhe Group ini, keluarga Gu akan langsung menjadi yang paling bersinar. Pada saat itu siapa yang masih akan menganggap Shen Wei Yi berharga? Tuan Mo tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik. Melihat wanita cantik tentu membuat hati senang. Hanya bercanda, tidak ada yang istimewa. Hanya saja ketulusan yang disiapkan untuk Nona Shen sudah hampir cukup. Apa maksudnya? Kakek, tenang saja ya.
Saya jamin pada Anda. Saya pasti akan membuat gusi kita kembali ke puncak. Ada apa? Ini buruk. Investor baru di perusahaan kita semuanya menarik investasi. Apa? Saya juga tidak jelas. Namun saat ini sudah 90% investor menarik investasi. Sekarang di rekening perusahaan hanya tersisa sekitar 10 juta. Dan terus berkurang. Jika ini terus berlanjut, perusahaan kita sudah selesai. Kamu dengarkan aku. Jangan cemas dulu. Beritahu orang-orang di bawah untuk tidak membuat kekacauan. Kami juga memiliki kunci sandi untuk mendukung kami. Saya akan menghubungi investor sekarang. Lihat caranya. Apa yang terjadi harus terjadi dengan cepat. Sekarang jumlahnya kurang dari 8 juta. Proyek Trina sudah setengah jalan. Suatu ketika tidak ada dana yang cukup. Semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Pada saat itu kami tidak akan bisa mendapatkan kembali uang yang kami investasikan sebelumnya. Saya tidak senang bahkan Trina ingin meminta pertanggungjawaban kami atas pelanggaran kontrak. Kerugian yang dilikuidasi sebesar 20 miliar tidak akan mampu menutup lubang ini bahkan jika seluruh ekuitas dijual. Baik, saya mengerti. Saya akan hubungi sekarang. Perihal perusahaan Jingchen. Ah, Pak Chen, saya Xiao Gu. Bagaimana di sana? Pak Chen. Ah, Pak Chai, aku ini Gu Jingchen. Maaf, Anda lihat, kami sudah memutuskan kerjasama dengan Gu Group. Tolong jangan telepon lagi. Dokumen dari Presiden Lin sudah kami kirimkan, mengenai investasi publik, yang merugikan posisi kami. Itu. Pak Jiang, ini Xiao Gu. Ada sesuatu. Ah, itu. Saya ingin bertanya kepada Anda. Xiao Gu, saya sedang menerima email. Pak Guo, setelah diskusi antara para pemegang saham perusahaan kami, untuk saat ini kalian tidak memenuhi persyaratan kerjasama kami. Kami sudah mengirimkan pemberitahuan pembatalan investasi. Harap mengembalikan sisa dana sesegera mungkin. Jika tidak, kami akan menganggap Anda bertanggung jawab secara hukum. Apa yang terjadi, jelas baik-baik saja. Mengapa Anda tiba-tiba menarik modal Anda? Jingchen, jangan khawatir lagi. Kuncinya adalah sebagian besar investasi. Sisanya ikan kecil dan udang. Saya masih memiliki kuncinya. Yang akan datang. Apakah kamu tidak menjawab? Biarkan seseorang selalu memiliki harapan. Proses keputusan total pada akhirnya. Ini disebut hukuman. Apa gunanya ditendang ke neraka? Apa yang ada di pikiranmu? Saya sedang memikirkan keselamatan bekerja dengan tuanmu. Kakak. Apakah Pakmu belum menjawab teleponnya? Apa yang dapat saya lakukan jika dia tidak menjawab telepon? Apakah saya tidak terburu-buru? Oh, masa muda. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Ini tuanku, jika Anda tidak ingin berinvestasi, saya juga tidak akan mengirim tuan muda keduamu untuk berpartisipasi. Beri aku wajah. Kalau begitu aku akan menelepon tuanmu. Jangan khawatir, pamanmu khawatir. Seorang eksekutif keluargamu yang sangat dihormati. Pasti ada jalan. Diam. Halo. Kamu lihat, saya mengatakannya. Pamanmu pasti bisa menghubungi tuanmu. Mengapa, Mo Ersao seperti ini? Sore ini, tahukah Anda tentang proyek puluhan miliar keponakan saya Jingchen dan grup Tianhe? Aku tahu. Hahaha, saya hanya ingin bertanya. Ya, tidak ada yang salah dengan investasi grup Yao kita, bukan? Tidak masalah. Hahaha. Apakah kalian semua mendengarnya? Kalau kelompok bilang tidak ada masalah, berarti tidak bisa menginvestasikan modalnya. Jadi katakan saja, keluarga Lin dan keluarga Chai semuanya membuat mereka menyesal. Sayang sekali Anda menyinggung adik ipar saya. Adikku ingin menarik modalmu. Apa yang bisa saya lakukan? Apa? Gu Jingchen, kamu menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu sakiti. Tidak. Tuan Gu, saya tidak pernah menyinggung adik ipar Anda. Beraninya aku menyinggung perasaan. Bos wanita dari konsorsium obat-obatan dan makanan. Aku bahkan tidak mengenalnya. Apakah kamu tidak melihatnya? Mungkinkah ada kesalahpahaman saat nyonya datang ke Jiangcheng? Saya minta maaf. Saya dengan tulus meminta maaf. Kamu harus meminta maaf. Lalu bagaimana cara meminta maaf? Saya harus melihat ketulusan Anda. Saya bersedia membagi rasio 50-50 yang telah kita sepakati sebelumnya, dan saya akan menambahkan 20% lagi. Noto ginseng. Kalau begitu, adik iparku mungkin tidak akan puas. 28. Tak disangka, ini adalah hasil maksimal yang bisa saya keluarkan. Gu Jingchen, kamu pikir kamu siapa? Kamu masih mau ketemu kakak iparku. Kamu benar-benar berpikir keuntungan kecilmu bisa menarik perhatian kami yang punya urusan besar. Kalau kamu benar-benar ingin minta maaf, kamu harus menunjukkan sesuatu. Sedikit uang receh. Kamu mau mentraktir aku dengan itu? Hei, jangan lupa, aku ingatkan saja. Semua investor yang mendanai kamu sekarang sudah pergi. Hanya tinggal kartu dari keluargamu kami. Kalau tidak dimainkan dengan baik, kamu mungkin harus jual celana dalam untuk bayar utang. Tuan Mo, aku rela jadi pelayan untuk pengobatan. Aku hanya minta kalian jangan merusak reputasiku. Bagaimanapun juga, pengobatan kita sudah mencuri banyak uang, bukan? Kamu dengan mobil ini. Kita berdua, sama-sama rugi. Uang itu tidak penting.
Hanya saja istriku masih marah. 现在还在生气。 Tuanmu, saya minta maaf. Saya minta maaf. Presidenmu, saya mohon padamu. Jangan tarik investasimu. Bu, bagaimana menurutmu? Mu Jingchen, kembalikan dulu 300 juta yang ibumu utang padaku. Satu-satunya. Wanita murahan, bagaimana mungkin dia bisa jadi nyonya pemilik apotek? Sepertinya kalian masih belum menyesal. Kalau begitu, maafkan saya, tak bisa membantu. Jangan. Kakak ipar memang hebat. Musao, tolong jelaskan padaku. Apa yang terjadi? Dosa. Balasan, dia ternyata benar-benar bisa membuat direkturmu membelanya. Dia jelas-jelas hanya seorang pedagang ikan rendahan. Pingce, barusan Mu Ersao bilang kamu menyinggung istri bos keluargamu. Apa maksudnya? Paman, dia sama sekali bukan istri bos grupmu. Dia itu istri yang sudah diceraikan kakakku sebelumnya. Sekarang entah pakai cara apa, dia berhasil mendekati Muzi. Menurutku dia sengaja melakukannya. Dia ingin balas dendam pada kita. Gusi ingin balas dendam kepada kita. Dia sudah diusir. Lagi pula, bukankah Fu panjang umur palsu itu juga kamu yang temukan, Paman? Kamu bilang tidak ada bedanya dengan yang asli. Kamu bahkan memanggilnya Paman. Aduh, Jianping. Sisi memang belum dewasa. Aku minta maaf atas namanya. Ibu, sekarang kamu harus berhati-hati di sini. Kalian harus cari solusi. Jika kita tidak bisa mendapatkan proyek ini, keluarga Gu kita akan hancur. Ini juga tidak ada untungnya bagimu. Sekarang di keluarga kita hanya kamu yang jadi orang besar. Semua bergantung padamu. Aduh, ngomong-ngomong, saya masih punya sedikit hubungan dengan bos besar dari grupmu. Dia pasti akan memberi saya sedikit muka. Bosmu ini, menurut saya, di depan wanita, dia adalah tipe pengusaha yang ingin terlihat baik di mata wanita. Tentu saja dia tidak akan menolak uang. Hahaha. Hei, ini. Kenapa Departemen SDM menelepon saya? Memecat saya, seorang manajer SDM yang terhormat. Kamu bilang pecat saya, langsung pecat saya. Dan jabatan saya direkomendasikan langsung oleh Mor. Berani-beraninya kalian memecat saya tanpa izinnya. Ya, Tuan Kiao, tolong segera kembali ke distrik untuk serah terima personel. Halo. Kalian sudah menyinggung siapa? Sekarang bahkan aku pun dipecat. Tunggu saja, kalian pasti akan bangkrut. Hei, Sieping, ada apa, Pak Gu? Para tamu di luar sudah bubar. Kapan Anda bisa melunasi sisa pembayaran? Maksudnya apa? Maksudmu, kami masih berutang uang makan padamu. Minggir, jika tidak ada masalah. Lebih baik lunasi dulu baru keluar. Kamu. Manajer, berapa jumlahnya? Totalnya adalah 7.300.000. Berapa uangnya? Lebih dari 7 juta hanya untuk makan. Apa kamu mau merampok? Harga jelas tertulis. Tidak ada penipuan. Bukankah direkturmu kalian berjanji memberikan harga pokok? Ya, harga pokok. Dan kami juga telah berkali-kali memastikan apakah mau memesan hidangan termahal. Direktur Tang bilang uang bukan masalah. Anda bisa membayarnya. Saya. Maaf, saldo tidak mencukupi. Maaf, kartu ini juga saldonya tidak cukup. Jadi, Tuan mudamu datang ke Jiangcheng. Semua ini adalah jebakan yang kalian pasang untuk Gu Jingchen. Jebakan ini terlalu buruk. Tapi Gu Jingchen juga terlalu ambisius, kan? Iya. Kakak sepupu, kakak ipar, si Gu Jingchen ini, sekarang bahkan tidak punya uang untuk makan. Bagaimana mungkin, kamu lembut hati, tidak juga. Hanya saja Tuan Gu selalu sangat baik padaku. Hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-70. Biaya perjamuan hari ini dibebaskan untuk keluarga Gu. Anggap saja itu sebagai hadiah ulang tahun untuk Tuan Gu. Selain itu katakan bahwa Nona Besar Sen selalu membalas kebaikan. Sebagai rasa terima kasih atas perhatian Tuan Gu selama beberapa tahun ini. Sepupu, Anda benar-benar tidak ingin menyerah. Kalau begitu aku belum cukup melihat Sun Yao karya Gu Jingchen. Ayo, pergi, mengerti. Maka saya tidak akan mengganggu dunia sepupu dan ipar saya. Permisi, Tuan Gu, kartu Anda tidak dapat digunakan. Jingchen, katakan kamu baik-baik saja. Kamu pergi menggertak Sen Wei. Kenapa kamu tidak menggertaknya?
Kalau tidak, bagaimana dia bisa membalas dendam padaku? Dan lagi, kenapa kamu tidak ada kerjaan lalu memecahkan patung Buddha giok itu? Sekarang aku terjebak dalam posisi pasif. Ada lubang besar dalam dana perusahaan yang tidak bisa diisi. Aku masih harus menutupi kekurangan 300 jutamu. Bagaimana? Bagaimana ini? Katakan padaku. Ibu tidak sengaja. Tuan Muda. Baiklah. Instruksi terbaru Tuan Muda. Hari ini uang pesta ulang tahun kalian tidak perlu dibayar. Kalian bisa pergi sendiri. Karena ada yang membantu kalian. Sudah dibayar. Sudah dibayar. Tidak perlu membayar lagi. Ya ampun. Apakah itu tuanmu? Itu Nona Besar Sen. Nona Besar Sen. Menghargai bantuan tuanku selama beberapa tahun ini kepadanya. Aku sangat bersyukur di dalam hati. Jadi dia bilang, kalau kamu tidak bisa membayar, akan dicatat lagi di rekeningnya. Gadis besar keluarga Sen yang kamu bicarakan itu. Apakah benar gadis besar dari keluarga Sen? Kapan kamu pernah membantu gadis besar keluarga Sen? Bodoh. Gadis besar keluarga Sen itu adalah Sen Wei, yang kalian pukul dan maki selama 3 tahun. Wei, benar. Putri satu-satunya Sen Qiming dari Jiangcheng Longtong. Nyonya pemilik hotel Han Hai kami. Sen Wei, Direktur Gu. Sebenarnya Anda benar-benar memiliki kesempatan untuk sukses dalam sekejap. Tapi Anda sendiri yang mendorongnya pergi. Semuanya sudah diatur. Keluarga Gu bisa pergi kapan saja. Terima kasih. Kami adalah pasangan yang belum menikah. Tidak perlu terlalu sopan. Tapi aku tetap penasaran. Bagaimana caranya direkturmu membuat Gu Jingchen terperangkap dalam jebakanmu selangkah demi selangkah? Meskipun dia menganggap dirinya sangat mulia, juga keras kepala. Tapi dia juga sangat curiga. Dia tidak akan mudah mempercayai orang lain. Apalagi ini adalah proyek sebesar ini. Di dunia ini, semua orang bergerak demi keuntungan. Tidak ada yang bisa mengatasi uang. Namun uang saja belum cukup. Kamu tahu bagaimana cara membuat seseorang percaya padamu, yakni membuatnya berpikir bahwa dia telah memperdaya seluruh dunia, bahwa dia paling pintar. Jadi, kamu tinggal mengikuti permainan itu. Benar. Dia menghabiskan semua koneksinya, menaruh kartu nama dan beberapa cerita masa lalumu yang memalukan di atas meja kerjaku. Meja kerja saya. Dia berpikir saya akan marah, lalu membalas dendam. Saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Kamu melakukannya agar dia percaya padamu. Kamu bahkan mengirim sepupu yang paling kamu percayai untuk menyelesaikan masalah ini. Pertama, mengangkatnya tinggi-tinggi. Lalu menjatuhkannya dengan keras. Bukankah ini lebih menyenangkan daripada menghukumnya langsung? Kamu tidak perlu takut. Aku sudah bilang, aku tidak akan menyakitimu. Kamu bisa mempercayaiku sepenuhnya. Karena semua orang yang tidak berguna sudah disingkirkan. Baiklah, mari kita langsung ke intinya. Saya juga tidak akan bertele-tele. Tuanmu, Anda telah berusaha keras untuk memberikan saya apa yang bisa dikatakan sebagai kejutan besar dengan ketulusan ini. Apa tujuannya? Saya sangat sedih, tunanganku. Saya telah melakukan begitu banyak hal untukmu. Kamu masih meragukan niatku. Manusia selalu punya tujuan. Tuanmu, karena ingin bekerja sama. Sebaiknya lebih jujur sedikit. Aku sudah sangat jujur. Baik. Akan kukatakan apa adanya. Alasan aku datang ke Jiangcheng. Saya hanya berharap kita bisa segera menyelesaikan perjanjian pernikahan ini. Ya. Saya tahu kita punya perjanjian pernikahan. Saya juga mengakui bahwa tuanmu sangat luar biasa. Tapi kenapa memilih saya? Secepat apa maksudnya segera? Nona Sen bukan pilihan saya. Itu pilihan ayah dan ibu saya. Tapi sekarang setelah bertemu dengan Nona Sen, memang orang tua saya memiliki pandangan yang tajam. Baiklah. Aku berharap kita bisa segera bertunangan. Semakin cepat, tentu saja semakin baik. Bahkan jika Nona Sen ingin bertunangan besok. Aku juga bisa mengadakan pesta pertunangan yang megah untuk Nona Sen. Tuan Mo masih belum cukup jujur. Kau hanya mengatakan tidak akan menyakitiku. Buat aku percaya padamu. Tapi semua intrik di keluargamu itu. Kamu tidak menyebut satu kata pun. Kamu ingin menikah dengan keluarga Sen. Bukankah itu hanya untuk menggunakan kekuatan keluarga Sen demi memperebutkan posisi pewaris? Kamu sendiri juga bilang, dunia yang ramai ini hanya mengejar keuntungan. Mengapa kamu begitu malu dengan tujuanmu? Tunangan, ternyata kamu tidak pernah percaya. Apa yang saya maksud dengan ini? Pakmu, kami berdua menganggap Anda lebih misterius, bukan? Aku lebih misterius. Bisakah saya memiliki seorang jenius bisnis yang lebih misterius bernama Yu Qilin yang pernah sendirian mendukung keluarga Sen untuk menjadi keluarga pertama di Jiangcheng?
Siapa kamu? Siapa yang memberitahumu? Berapa banyak yang kamu tahu? Jangan terlalu takut, tunangan. Aku bilang aku tidak akan menyakitimu. Aku bahkan tidak akan berbohong padamu. Alasan mengapa saya tidak menyebutkan jurang di keluargamu. Itu karena Anda tidak seharusnya menghadapi hal ini sejak awal. Lagi pula, apakah Yukilin yang memiliki kemampuan luar biasa masih bisa takut dengan hal-hal itu? Ini seperti anak kecil yang bermain rumah bagimu. Tapi keluarga Sen sudah dalam bahaya. Pernahkah Anda memperhatikannya juga? Jika tidak, Anda tidak akan memilih untuk pergi sekarang setelah menjadi ibu rumah tangga selama 3 tahun. Tapi aku penasaran. Keunggulan apa yang dimiliki Gu Jingchen yang belum kita temukan? Bisakah kamu menahannya selama 3 tahun? Oke, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Singkatnya, banyak hal akan berubah di Tiongkok. Sebelum melihat, Anda masih bisa menjalaninya. Tapi sekarang adalah yang terakhir kalinya. Jika kamu tidak kembali, hanya masalah waktu sebelum keluarga Sen hidup kembali. 3 tahun ini, jika Anda berada di keluarga Sen, Anda masih bisa mendukung saya. Tapi sekarang kamu sendirian. Ini aku. Anda mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Kenapa kamu mau membantuku? Kami adalah pasangan yang belum menikah. Suami dan istri adalah satu tubuh. Jadi, bersiaplah untuk menghadapi kesulitan. Kemudian kita bisa bekerja sama dengan bahagia. Selamat bekerja sama. Karena saya menyetujui pertunangan itu. Rantainya tidak akan lepas. Lakukan saja. Saya bekerja sama dalam segala hal. Bagus. Sampai jumpa tunanganku minggu depan. Gu Jingchen, kenapa kamu ada di sini? Wei Ying, Wei Ying, Wei Ying. Gu Jingchen, apakah kamu gila? Beri aku kesempatan lagi. Mari kita kembali ke masa lalu, ya. Betapa bahagianya kami sebelumnya. Apakah itu bahagia? Rasakan hati nurani Anda dan tanyakan pada diri Anda sendiri. Apakah kamu benar-benar bahagia? Bukankah kamu sangat membenciku? Itu semua diprakarsai oleh ibuku. Dan wanita Sen Qingqing itu merayuku. Jika aku tidak menyukaimu, aku tidak mungkin menikah denganmu, kan? Sulit untuk membayar kembali 20 miliar yuan, bukan? Gu Jingchen takut meskipun dia menjual perusahaan Anda, dia masih setengah jalan menuju kesuksesan. Bibi Wei, aku mohon padamu, beri aku kesempatan lagi. Setiap orang terkadang melakukan kesalahan, bukan? Anda memaksa saya untuk melakukan ini. Anda memaksa saya untuk melakukan ini. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Kamu tidak terlalu mencintaiku. Kalau begitu aku akan melakukannya padamu hari ini. Pria mana yang akan mendukung sampah tak berguna sepertimu? Jika saatnya tiba, apakah kamu masih bisa memintaku untuk menikah denganmu? Kembali. Biarkan aku pergi. Saya polisi. Tuan-tuan. Mengapa? Apakah kamu baik-baik saja? Bagus. Bunuh kamu, hentikan. Hati-hati. Apa maksudmu aku akan membunuhmu? Mengapa tuanmu mengirimnya ke tempat yang harus dia tuju? Jalan kayu. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Jangan bicara. Mu Yuntian. Mu Yuntian, jangan menakutiku. Jangan menakutiku. Hubungi dokter dengan cepat. Memberitahu. Jiang Cheng memeriksa Sen. Satu-satunya orang yang ingin saya bertunangan adalah Kaisar King Mu Jiang Mu Yunting dalam 3 hari. Saat itu, saya secara resmi akan mengambil alih urusan keluarga Sen. Ini untuk menyambut kembalinya wanita muda itu.